kami yang kita tapi ini itu nah ya sekarang kita di Sorry Jessica, suaranya agak putus-putus. Jess. Tadi oke, kenapa Mm, pas dibuka Suaranya jadi ini putus-putus, nih? Jess. Apa? Tadi oke ya. Heeh, nervous kayaknya. Maka diulang lagi aja. Mungkin pelan-pelan aja Diulang lagi Jessica. silakan. Mm, nah masih bapak ibu semua kita bicara ada untuk terima ringan ada si lesson di hari ini. Oke, nah sebelum kita mulai, apakah masih terdengar? Oke, sepertinya sudah cukup jelas ya. Ya udah Ya, oke. sekarang Oke, udah normal. baik. Sebelum kita mulai, saya ingin menyapa terlebih dahulu kehadirannya. Apa kabar teman-teman semua? Apakah baik? Atau udah mulai lapar bagi teman-teman yang puasa? Boleh untuk tulis aja di komentar ya, atau react-react, kasih love, kasih jempol. Wah, terima kasih loh Angga. Wah, baik dan lapar. Kelihatan banget sih ini. Aku juga lapar sih, padahal aku nggak puasa gitu ya. Ya, memang bawaan aja sih teman-teman. Mungkin beberapa juga ada yang sama ya kayak aku ya. Ya, intinya semoga teman-teman semua di sini dalam kondisi sehat dan penuh energi pastinya. Sebelum kita memulai acara hari ini, izinkan aku untuk menyampaikan beberapa hal yang harus kita perhatikan bersama selama Saturday Lesson hari ini. Yang pertama, mohon kesediaannya untuk menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. Biar nanti itu nggak ada noise-noise gitu, teman-teman. Tapi, kalau teman-teman mau nyalain mikrofonnya, nanti ya di akhir pada saat sesi tanya jawab. Nah, terus yang kedua, kami juga mengundang teman-teman saat ini untuk menyalakan kamera karena kita akan ada sesi foto bersama nih nantinya, sebentar lagi. Dan yang ketiga, sertifikat elektronik akan diberikan kepada peserta yang mengikuti acara hingga selesai dan mengisi daftar hadir tentunya. Oke, jadi itu mohon diperhatikan ya. Yang satu tentang mikrofon, yang kedua tentang kamera, dan yang ketiga adalah tentang sertifikat elektronik kalau kehadiran teman-teman full pada acara hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Oke, sekarang aku akan buka secara formal ya teman-teman. Jadi harus siap-siap nih karena kita memulai acara yang seru ini. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Kepala Subdirektorat Pengembangan Profesi dan Kewirausahaan ITB, Bapak Hafiz Aziz Ahmad SSN MDes PhD, beserta jajarannya, dan kakak pembicara hari ini, yaitu Kak Yosef Arya Wicaksana, selaku Rekrutmen Senior Analyst PT Astra International Tbk. Serta yang kami banggakan, para peserta Saturday Lesson yang telah hadir pada hari ini. Kami mengucapkan selamat datang di Saturday Lesson dengan tema How to Prepare Yourself to Excel in Recruitment Process. Sebelum memulai acara pada sore hari ini, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa dicukupkan dan dilanjutkan di lain waktu. Dari tadi aku udah ngomong-ngomong panjang lebar ke teman-teman, udah kasih tahu tentang acara hari ini, tapi aku sendiri belum kenalan. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman sekalian, aku Jessica Stefani, biasa dipanggil Stevi, mahasiswa manajemen rekayasa angkatan 2022, sekaligus sebagai Duta Kampus ITB 2024, minat Duta Wirausaha. Dan di sini, saya akan menjadi Master of Ceremony dalam kegiatan Saturday Lesson selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Sekarang, aku mau jelasin nih tentang Saturday Lesson bagi teman-teman yang baru gitu ya. Saturday Lesson adalah program yang dilaksanakan oleh Direktorat Kemahasiswaan
melalui ITB Career Center yang bekerja sama dengan beberapa entitas. Yang hari ini kerjasamanya adalah dengan PT Astra International Tbk untuk mempersiapkan keterampilan mahasiswa maupun alumni untuk dunia kerja dan karir di masa depan. Adapun yang sangat spesial dalam Saturday Lesson hari ini, yaitu pelaksanaannya dilaksanakan secara online, betul. Sehingga bagi teman-teman yang domisilinya sedang tidak di Bandung, mungkin lagi pulang ya, lagi pulang ke kota masing-masing gitu, itu juga bisa hadir dalam acara di hari ini. Nggak hanya itu, seperti yang tertera di poster acara hari ini, ada merchandise menarik dari PT Astra International Tbk yang akan dibagikan untuk peserta yang mempunyai pertanyaan terbaik dalam acara di hari ini. Hadiah-hadiah tersebut akan langsung dikirimkan ke alamat masing-masing pemenang atau dapat langsung diambil di kantor ITB Career Center. Jadi teman-teman siap-siap buat note ya kalau ada pertanyaan nantinya, karena bisa aja nih dapat merchandise yang keren banget. Nah, untuk itu, jangan lupa mengisi presensi yang nanti akan dibagikan oleh panitia di akhir acara, supaya data pengiriman hadiah bisa tercatat dengan baik. Jadi, tetap semangat ya teman-teman, dan ikuti acara ini sampai nanti selesai. Oke, nah tadi kan aku udah sempat mention ya, kita mau ada sesi awal-awal dulu nih. Sebelum kita berjalan ke acara utama, mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Bapak Hafiz Asis Ahmad SSN, MDes, PhD, selaku Kepala Subdit Pengembangan Profesi dan Kewirausahaan, atau lebih singkatnya kita kenal sebagai Kepala dari ITB Career Center. Kepada Bapak Hafiz, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Devi, ya, atas pembukaannya. Oke, selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah hadir nih di hari Sabtu ya di acara Saturday Lesson ya yang kita adakan kembali di semester 2 ya tahun 2024-2025. Juga terima kasih nih Mas Aryo dari PT Astra Tbk yang sudah hadir di sini ya untuk sharing ya. Jadi acara satu The Lesson bisa dibilang merupakan salah satu cara ya bagaimana kita bisa lebih mempersiapkan diri karena di acara ini kita mengundang ya teman-teman baik dari alumni maupun juga dari mitra perusahaan gitu, untuk bisa memberikan masukan-masukan ya atau mungkin kondisi terkini ya, dari bagaimana sebenarnya proses rekrutmen ya proses mencari kerja lalu tips and trick misalkan untuk wawancara ya seperti itu mudah-mudahan bagi teman-teman yang hadir di sini bisa mendapatkan satu insight ya sehingga nanti begitu uh, lulus dari TB ya lulus atau selesai kuliah lalu ingin bekerja sudah paling tidak sudah punya gambaran ya nanti waktu saya dapat panggilan nih misalkan untuk ujian atau rekrutmen proses atau untuk wawancara itu sebenarnya yang disiapkan apa ya karena kami juga dapat masukan juga dari perusahaan gitu yang bilang kadang-kadang ya kalau misalkan ada alumni atau misalkan ada job seeker yang datang untuk proses rekrutmen atau wawancara kadang-kadang modalnya modal nekat gitu jadi betul-betul apa adanya datang gitu kan gaji nyiapin apa-apa itu bahkan sampai bahkan itu Pak bahkan mereka kan mau kerja di perusahaan kami waktu kami tanya perusahaan kami itu apa mereka blank seperti itu. Nah artinya di sini mungkin artinya waktu kita bekerja waktu kita menghadapi sebuah interview ya atau proses rekrutmen itu kelihatannya ada hal-hal yang kita perlu siapkan ya sehingga artinya kita bisa dibilang agar lebih siap ya dalam menghadapi jadi minimal nggak datang dengan apa modal berani aja ya gitu tapi mungkin kita sudah ada satu kesiapan sehingga uh, kemungkinan atau potensi kita diterima jadi lebih besar karena kita memperlihatkan bahwa kita sudah bersiap-siap untuk menghadapi satu atau menjalankan satu proses rekrutmen dan di hari ini alhamdulillah ada teman-teman dari PT Astra International TBK yang sudah hadir ya untuk bisa memberikan tips and triknya seperti itu. Sehingga silahkan teman-teman silahkan dimanfaatkan ya mungkin nanti bisa disimak penjelasan dari Mas Aryo di sini ya lalu nanti juga silahkan waktu forum tanya jawab dimeriahkan ya karena tadi pertanyaan yang paling baik ya akan mendapatkan surprise ya ada kejutan dari PT Astra. Oke, baik terima kasih ya semoga acara sore hari ini bisa bermanfaat ya bisa memberikan pencerahan juga buat kita semua ya. Dan mudah-mudahan peluang waktu yang teman-teman alihkan untuk sediakan untuk mengikuti kegiatan ini bisa
bermanfaat untuk terutama untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hafiz atas sambutan yang telah diberikan. Boleh dong teman-teman react applause-nya dulu ke Pak Hafiz? Oke, sambil teman-teman lagi nyari di botol, di mana ya tombol react-nya gitu, kita akan melakukan sesi dokumentasi pembukaan terlebih dahulu. Untuk itu, kepada para narasumber dan juga teman-teman sekalian boleh untuk on cam karena kita akan ada sesi foto bersama terlebih dahulu di awal. Oke, kita akan menantikan teman-teman. Oke, udah mulai kelihatan ya. Teman-teman yang lain bisa on cam sebentar untuk foto. Kalau aku lihat sih dari muka teman-teman pada semangat semua ya ini ya. Kayaknya akan mendengarkan dengan sangat baik sih ini. Oke, untuk sesi foto akan aku serahkan ke tim operator ya. Baik, saya mulai ya untuk fotonya. Siapkan senyum yang terbaik. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih kakak operator dan juga terima kasih teman-teman yang sudah on cam. Bagi yang mau tetap on cam, boleh kok. Tidak ada yang meminta off cam juga soalnya. Oke. Nah, sebelumnya teman-teman, kita akan kenalan dulu nih dengan narasumber dari PT Astra International Tbk. Tapi kita lihat dari segi perusahaannya dulu ya. Bagi yang belum tahu, apa sih itu PT Astra International Tbk? Tapi aku yakin teman-teman di sini udah ada bayangan ya. Jadi aku bakal kasih tahu sedikit. Astra adalah salah satu perusahaan publik terbesar di Indonesia dengan lebih dari 200 anak perusahaan. Ventura bersama entitas asosiasi, serta didukung lebih dari 200.000 karyawan. Model bisnis perusahaan yang terdiversifikasi menciptakan sinergi dan peluang di seluruh sektor industri, termasuk otomotif, jasa keuangan, alat berat, pertambangan, konstruksi dan energi, agribisnis, infrastruktur dan logistik, teknologi, informasi, serta properti. Astra saat ini mempunyai kerangka sustainability yang di dalamnya terdapat Astra 2030 Sustainability Aspirations untuk memandu perjalanan transisi grup Astra dalam menjadi perusahaan yang lebih sustainable pada tahun 2030 dan seterusnya. Astra berkeinginan untuk berkontribusi dalam memperkuat ketahanan perekonomian Indonesia yang mendukung masyarakat yang inklusif dan juga sejahtera. Astra memiliki rekam jejak kontribusi publik dan sosial yang baik melalui 4 pilar, yang terdiri dari kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan juga kewirausahaan, serta 9 yayasan yang turut berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, sekaligus mendukung masyarakat yang inklusif dan sejahtera. Dilaksanakan pertama kali pada tahun 2010, program Astra Semangat Astra Terpadu untuk Satu Indonesia Award telah mengapresiasi lebih dari 600 pemuda Indonesia dari masing-masing bidang. Program Satu Indonesia Awards dikolaborasikan dengan berbagai kegiatan komunitas Astra melalui Kampung Berseri Astra dan Desa Sejahtera Astra di seluruh Indonesia. Oke, tadi aku udah bercerita banyak soal Astra, tapi kita langsung ke pakarnya aja yang ada di sini, yaitu di sini hadir Kak Yosef Arya Wicaksana selaku Rekrutmen Senior Analyst dari PT Astra International Tbk. Wah, nggak sabar ya teman-teman untuk mulai mendengarkan langsung materi dari perusahaan ini. Oke, jadi mari kita sambut kepada Kak Aryo. Hai Oke, Kak, halo halo, selamat sore Jessica, selamat sore teman-teman semuanya. sore Kak. Oke, ini aku berarti langsung ini aja ya, eh apa namanya, injak aja ya. Oke, Boleh Kak. selamat sore ya. Tadi saya lihat masih siang, ternyata udah sore nih ya. Selamat sore buat Bapak Hafiz, Mbak Ana dari tim ITB Career Center, dan juga selamat sore Jessica. Sore juga nih buat teman-teman semua ya yang di ITB, dan tadi kalau saya di pendaftar sebenarnya nggak cuma dari ITB ya, tapi banyak juga di tempat lain ya. Selamat sore. Pertama-tama mungkin saya ucapkan terima kasih dulu ya atas undangannya untuk saya dan mewakili PT Astra Nasional Tbk untuk bisa sharing nih ke teman-teman semuanya gitu. Ini sebenarnya sekaligus saya kadang tuh kalau Bandung gitu ya, saya juga sekalian nostalgia karena dulu saya kecil juga tinggal di sana. Jadi
kalau ketemu teman-teman di sana tuh kayak rasanya kayak nostalgia gitu. Jadi moga-moga semangat juga gitu ya buat sharing ke teman-teman semua. Ya hopefully nanti kita mau ada rencana juga sih ke Bandung ya. Nanti moga-moga kita bisa ketemu. Tapi sekarang kita ketemunya online dulu ya, teman-teman semua. Ya tadi seperti sudah disebutkan oleh Jessica, saya teman-teman bisa panggil saya Aryo. Saya dari tim Recruitment and Assessment Center Division. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang sudah follow ya akun Asra Karir. Nah, kami itu miminnya gitu ya. Saya dan teman-teman itu adalah mimin dari Asra Karir gitu. Dan eh, memang kami fokus di kegiatan rekrutmen dan juga assessment di Astra Nasional. Juga kami support juga untuk anak-anak perusahaan. Tadi rasanya kalau ngomongin Astra gitu ya, tadi Jessica udah cukup lengkap gitu ya menjelaskan Astra gitu. Jadi apa namanya mungkin saya nggak usah jelasin banyak lagi gitu karena tadi udah mencakup secara umum gitu ya perusahaan Astra. Tapi nggak apa-apa saya coba sharing gitu ya karena salah satu hal yang penting ini kan kita mungkin teman-teman judulnya teman-teman udah ini ya udah lihat ya bagaimana mempersiapkan diri teman-teman untuk Excel tuh maksudnya lancar gitu ya, bagaimana lancar bisa berhasil di proses rekrutmen. Ya salah satu langkah yang perlu teman-teman lakukan adalah mengenali perusahaan. Dan di sini saya akan share dulu nih perusahaan Astra gitu. Nih singkat aja nanti kalau ada hal lain nanti kita bisa tanya jawab ataupun nanti banyak sih materi-materi yang bisa teman-teman baca gitu. Oke, saya izin langsung aja ya Jessica berarti ya untuk share materinya ya. Oke, Silakan, saya Kak. oke saya share materi sebentar ya. Oke, sebentar. Oke, apakah ada masuk? Sudah, Kak. Ini saya. Oke, ya teman-teman saya coba mulai. Jadi eh, dari ya teman-teman sudah saya sampaikan hari ini saya akan sharing gitu ya. Ini sharingnya pengalaman ya teman-teman, pengalaman saya terkait bagaimana sih eh, cara-cara gitu ya atau tips and trick gitu ya kita sebutnya yang sekiranya bisa membantu teman-teman untuk sukses dalam proses rekrutmen gitu ya. Ini saya juga akan share sedikit pengalaman yang saya lakukan karena saya juga pernah jadi kandidat sama lah kayak teman-teman saya lulus cari pekerjaan, saya ketemu recruiter, saya interview dan segala macam. Nah, ini saya juga akan coba sharing juga gitu. Oke. Nah, pertama saya akan jelasin dulu tentang Astra karena saya percaya kalau teman-teman tak kenal maka tak sayang sama lah. Kalau teman-teman nggak tahu perusahaannya seperti apa, teman-teman nggak eh, nggak cari tahu, teman-teman nggak paham dan akhirnya lama-lama teman-teman juga nggak merasa cocok gitu. Makanya saya mau jelasin dulu gitu ya. Nah, Astra sendiri itu berdiri di tahun 1957. Itu ini ada bapak-bapak pendirinya. Jadi kita sebut founding fathers teman-teman. Jadi di sini ada Bapak William Surajaya dan juga adiknya yaitu Cia Kianti. Beliau berdua adalah orang-orang yang mendirikan Astra. Mulai dari Astra itu dari perusahaan yang sangat kecil sampai sekarang walaupun kalau beliau rasanya sudah meninggal ya, tapi selalu values-valuesnya kehadirannya itu selalu ke bawah gitu sampai sekarang gitu ya, sampai ke kami bahkan ke saya dan teman-teman lainnya itu ke bawah values-valuesnya dan ini mereka yang memunculkan perusahaan dan juga values-values nanti saya akan jelaskan juga valuesnya apa. Jadi beliau ini sebenarnya saudara dan mereka dengan saudara-saudara lainnya itu mereka mendirikan si Astra perusahaan Astra ini. Nah, Om William itu punya apa ya, punya filosofi gitu ya. Kan orang tuh masing-masing punya values, punya filosofi. Nah, William tuh punya filosofi seperti ini. Kami ingin agar Astra berkembang dan bermanfaat sebagai pohon yang rindang dan berguna sebagai tempat berteduh dari hujan panas. Artinya apa sih? Jadi Om William itu kita kita sebutnya Om Will gitu ya, Om William. Jadi Om William itu ingin Astra menjadi perusahaan yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara sejalan dengan tujuan Astra sejahtera bersama bangsa. Poinnya apa? Nah, Astra itu kalau gampangnya Astra itu nggak cuma berpikir untuk profit gitu ya, untuk keuntungan manajemen, keuntungan perusahaan, keuntungan karyawan, tapi juga menjadi manfaat buat negara Indonesia juga, masyarakat dan negara Indonesia. Nanti saya akan jelaskan di poin mana sih Astra pengen menjadi manfaat bagi bangsa dan negara. Nah, di sini sekilas terkait apa ya company profilnya gitu ya. Jadi Astra itu tadi seperti saya sudah sampaikan, jadi Astra itu adalah company yang
bergeraknya dari values teman-teman. Values-nya itu memang dari apa ya? Tadi ya values-nya itu berangkat dari values yang dimiliki oleh pendiri kami, Bapak William dan Om Ciakianti gitu ya. Punya values dan values ini menjadi kekuatan kami untuk mengembangkan dari baik dari sisi bisnis maupun sampai ke sisi human capitalnya gitu. Nah, saat ini kita ada 7 lini bisnis sampai sejauh ini. eh, Hopefully kita apa bisa berkembang terus gitu ya, karena pengen pasti bisnis berkembang terus. Kemudian per 2024 itu kita ada 300 company. Jadi kalau kami di Astra Head Office atau Astra Nasional, kami tuh induknya gitu ya. Kami apa ibu perusahaannya, tapi kita punya banyak anak perusahaan dan di total ada 300. Dengan jumlah karyawan per akhir 2024 tuh ada 200.074. Lalu tadi juga sempat disebutkan kita ada 9 yayasan, gitu ya, yayasannya ada Yayasan Toyota dan Astra, Yayasan Dharma Bakti Astra, dan yang menarik itu kita juga ada yayasan yang bentuknya kampus, teman-teman. Jadi sama kayak ITB, nah ini ada kampus nih, namanya Astra Politeknik, itu kita sebut Astra Tech, itu di Cikarang, sama ada Yayasan Karya Bakti United Tractor, itu di Cakung. Itu dua-duanya tuh kampus, tapi dia memang lebih ke arah engineering sih, sama teknik gitu, teknik dan ada industri juga, sistem informasi juga, mereka kampusnya lebih ke arah situ. Kemudian kita juga, nah ini kita juga punya program ya yang istilahnya ini jadi program apa ya, pengembangan kami di Astra. Jadi kami ada namanya Innov Astra. Ini adalah proyek tahunan yang dilakukan setiap tahun, di mana nih dari tahun 82 teman-teman. Ini saya datanya di 2023, tapi kemarin saya update di 2024 akhir itu sudah nambah jadi 17 jutaan. 16 atau 17 jutaan gitu, saya agak lupa. Nah, ini bayangkan teman-teman, ada 17 juta ide yang insan Astra gitu ya, kami sebut insan Astra, bisa implementasikan di Astra dan itu dikompetisikan baik di level perusahaan maupun di lintas perusahaan gitu. Jadi teman-teman yang suka punya ide gitu ya, ikut bisnis kompetisi segala macam. Nah, ini ada event yang kita memang jalankan sebagai culture di Astra. Kemudian ada 4 gerakan terkait ESR, ada Astra Sehat, Astra Cerdas, Astra Kreatif, Astra Hijau. Kalau Astra Sehat tuh ngomongin kesehatan, Astra Cerdas pendidikan, Astra Hijau itu lingkungan, Astra Kreatif itu adalah UMKM. Lalu juga ada tiga gerakan juga yang kita lakukan, itu ada satu Indonesia Awards, itu awards buat orang-orang atau kelompok yang berpengaruh atau berkontribusi terhadap masyarakat gitu. Lalu kita juga punya kampung berseri Asra. Ini mungkin kalau dari daerah Jawa Barat gitu ya, terus ke Jakarta atau sekitarnya itu sering ketemu ada desa binaan Astra, kampung berseri Astra. Nah, itu adalah desa-desa yang kami apa namanya kami dampingi, kami kembangkan gitu ya untuk sebenarnya lebih berkembang lebih jauh lagi. Kemudian juga kita punya kegiatan namanya Indonesia Ayo Aman Berlalu Lintas. Nah, ini juga salah satu program baru yang dimana kita fokus gimana ke ketertiban dalam berlalu lintas. Nah, eh, 4 hal yang mungkin teman-teman perlu tahu gitu ya ketika teman-teman apply adalah apa sih yang sebenarnya menjadi tujuan, apa yang menjadi values, visi misi dari perusahaan. Nah, kalau secara tujuan, kita tuh aim-nya adalah ingin menjadi prosper with nation. Tadi ya, seperti yang saya sampaikan, jadi asal tuh pengen loh, jadi kita tuh nggak berkembang itu, kita berkembang tuh ya bareng-bareng sama perusahaan, sama sama negara Indonesia. Bahkan kita pengen 2030 tuh kita disebutnya Pride of the Nation. Jadi orang kenal apa Indonesia tuh pasti kenal Astra gitu. Perusahaan apa sih yang bisa dibanggakan oleh Indonesia di Indonesia? Nah, Astra gitu. Nah, itu cita-cita besar yang terus kita coba raih gitu. Catur Dharma. Nah, kita juga punya values nih teman-teman. Jadi ada values itu adalah nilai penting yang kita pegang. Yang ini tuh nggak cuma di di apa namanya ditaruh aja gitu ya, tapi diimplementasikan nggak cuma level strategik sampai ke culture-culture. Nah, itu teman-teman sering nih kalau saya ketemu di rekrutmen tuh nanya, Kak, values-nya Astra apa sih? Culture-nya Astra apa sih? Nah, teman-teman baca deh Catur Dharma. Nah, ini clue juga nih kalau ada yang tertarik nanti apply ke Astra, terus nanya itu, nah teman-teman harusnya udah baca dulu nih. Nah, kita ada empat values ya. Eh, kita mungkin kalau bacanya dari nomor 1 sampai nomor 4, tapi ketika kami sebagai insan Astra, kami menjalankannya itu urut dari bawah. Gitu ya. Jadi saya coba jelasin dari bawah gitu ya. Nomor 4 ya, kita harus secara terus-menerus memberikan yang terbaik, terus berusaha yang terbaik. Kami dituntut tidak hanya bekerja sesuai target, tapi
Kalau bisa ya kerjanya lebih dari target. Jadi dikasihnya, besok target salesnya 50. Tapi kalau saya bisa 100, kenapa enggak? Nah, itu mindset itu coba dikembangkan. Kemudian proses-proses development, kegiatan development itu juga mendukung sih sebenarnya kami untuk bisa mencapai excellence atau mencapai standar yang lebih baik. Kemudian, to respect individual dan promote teamwork. Ini intinya adalah dalam bekerja sama itu dalam bekerja itu kita harus bisa bekerja sama, berkoordinasi, nggak cuma dengan teman kita, nggak cuma dengan divisi kita, tapi juga dengan divisi lain atau bahkan dengan perusahaan lain. Jadi kalau saya misalnya saya di head office, saya juga sering bantu gitu. Misalnya saya bantu di SKM atau saya bantu di unit tractor. Nah, itu juga kita harus bisa mengembangkan respect dan juga teamwork dengan mereka. Karena biasa kita punya konsep kita tuh bukan Superman, tapi kita super team. Itu yang selalu kita pegang teguh. Kemudian to provide the best service to customer. Ini ngomongin customer satisfaction. Sama halnya gitu ya. Misalnya teman-teman datang ke Toyota Sales Operation atau ke showroomnya Toyota gitu atau showroom motor deh teman-teman yang punya motor eh, Honda ya, motor Honda. Nah, itu bagaimana customer service-nya Honda, montirnya Honda, segala macam itu berusaha memberikan yang terbaik. Jadi bagaimana nih memberikan terbaik ke customer, tapi juga kami juga ada namanya internal customer. Jadi bagaimana misalnya saya dari tim rekrutmen, saya memberikan bantuan ke user gimana caranya supaya user bisa mendapatkan orang yang cocok untuk posisi yang dia cari. Nah, itu gimana caranya memberikan customer service yang terbaik. Kemudian terakhir adalah to be asset of the nation tadi ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan kontribusi ke dalam negara lewat apa ya tadi lewat ada kegiatan Satu Indonesia Award, Kampung Berseri, kemudian Astra Sehat, Astra Cerdas dan segala macam. Itu adalah bentuk bagaimana kita atau mungkin gampangnya ESR lah gitu ya. Atau tadi juga Jessica sempat sebut soal 2030 Sustainability Aspiration itu yang coba kita jalankan untuk bisa tadi mendukung supaya kita menjadi asset the nation. Kemudian secara misi, tadi bagaimana kita bisa prosper the nation, memberikan pelayanan atau value yang terbaik kepada stakeholder, kepada semua orang yang apa namanya terkait dengan kami, semua pihak yang terkait. Visinya apa? Ada dua ini. Yang pertama, bagaimana Astra itu bisa menjadi karya perusahaan yang best managed di Asia Pasifik dengan pertumbuhan yang sustainable dan juga keuangan yang solid. Jadi pengen jadi terbaik, oke kita nggak muluk-muluk, kita pengen di Asia Pasifik jadi yang terbaik dulu. Dengan apa ya? Itu kita terus mengembangkan beberapa hal secara sustainable, tapi kita juga berusaha supaya secara keuangan kami juga stabil. Ini juga mengapa kalau pas pandemi kemarin company-company lain itu mungkin ada yang apa namanya layoff segala macam. Nah ini karena kan sebenarnya secara struktur keuangan itu belum stabil. Nah kami terus berusaha supaya secara keuangan stabil. Ujungnya apa ya tadi supaya kami tidak merugikan karyawan. Kami terus bisa berkembang, tapi kami juga bisa mengembangkan karyawan. Kemudian to be intelligent and agile corporation focusing on our people, customer, and society. Jadi menjadi perusahaan yang intelijen, yang cerdas, yang pintar, tapi juga agile, bisa fleksibel dan adaptif, menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis juga. Jadi ini adalah gambaran kalau teman-teman apa sih values-nya, apa culture-nya. Nah ini teman-teman yang sebelah kanan nih ya, M sampai ke bawah itu adalah hal-hal yang menggerakkan Astra, bagaimana menggerakkan dari sisi strategis maupun sampai level operation. Nah, ini sedikit perjalanannya Astra. Ini ada milestone-milestone-nya. Ini di teman-teman bisa baca nanti. Tapi pada dasarnya yang milestone-milestone pentingnya itu kita tadi ya berdiri tahun 1957 yang mulai dari satu ini bisnis itu otomotif satu company Astra doang namanya sama 4 karyawan. Bayangin teman-teman dari 4 karyawan sekarang jadi ada 200.074. Itu kan bergerak terus ya. Nah, jadi itu ya tadi nilai-nilai tadi, value-value tadi, visi misi tadi yang akhirnya menggerakkan kita bisa sampai sejauh ini. Beberapa milestone pentingnya itu misalnya tahun 1969 kita pemegang tunggal merek Toyota. Honda. Ini tapi Honda-nya motor ya teman-teman. Nanti jangan sampai salah teman-teman. Jadi saya teman-teman bilang saya tertarik ke Astra karena saya sering lihat mobil Honda. Nah salah teman-teman, jangan sampai salah tuh. Karena kalau mobil Honda itu kita bukan bukan undernya Astra. Itu under namanya Honda Prospect Motor. Kalau kami itu yang motornya AHM. Jadi kalau sering ke showroom ya Ahas atau apa gitu Wahana, nah itu adalah showroom dari Honda. Kemudian yang paling terbaru itu misalnya 2020, nah kita juga
sebenarnya dari 2005 tuh kita udah mulai masuk jalan tol teman-teman. Jadi beberapa ruas jalan tol. Jadi kalau teman-teman tuh kalau dari Jakarta ke Jogja aja tuh ya, saya udah lihat beberapa ruas tuh udah punyanya Astra, punya Astra udah invest ke sana. Apalagi kalau diterusin sampai ke Jawa Timur gitu ya, ke Sidoarjo, ke Pandaan itu kita sudah akuisisi beberapa jalan tol. Kemudian 2022, nah kita akuisisi Bank Jasa Jakarta atau mungkin sering dengar Bank Saku ya. Jadi Bank Jasa Jakarta itu adalah bank konvensional yang 2022 kita kami akuisisi, 2023 itu jadi membernya Astra, namanya Bank Saku. Lalu di tahun yang sama juga kami akuisisi OLX gitu ya. Kalau teman-teman sering dengar mobil bekas gitu ya. Nah, kami akuisisi jadi namanya sekarang OLX Mobi. Sementara yang tahun 2024 yang terakhir adalah kita akuisisi rumah sakit. Jadi kalau sampai 2022 gitu kita belum ada sama sekali tuh ya berhubungan sama health tech, health gitu ya. Kecuali kami juga sempat invest sebenarnya di Halodoc. Tapi di 2022 sampai 2024 tuh kita sudah mulai secara terbuka kami akuisisi rumah sakit. Jadi kalau 2022 tuh Hermina, 2024 tuh Hartologi. Oke, ini secara umumnya aja tadi ada unit bisnis. Nah, ini ada otomotif, financial services, agak pertambangan konsumsi energi, agribisnis, infrastruktur logistik, property information teknologi. Ini semua teman-teman bisa baca ya di company profile itu semua ada dan kami ya ada 200 perusahaan ya mungkin ada beberapa yang sudah teman-teman dengar tapi ya juga yang mungkin belum pernah dengar. Nah itu teman-teman bisa tuh misalnya ketika mau apply teman-teman pengen ke ASA, oh cari tahu dulu nih perusahaan ASA tuh ada apa aja sih. Nah ini informasinya bisa teman-teman akses di ini ya website Astra. Nah ini adalah inisiatif digital teman-teman. Jadi karena eranya digital, Astra juga terus berusaha untuk mengembangkan era digital gitu ya, baik sifatnya untuk memodernisasi proses bisnis gitu ya, dari otomasi, share service, ada data analytics gitu ya, tapi ada juga yang sifatnya kami invest, tadi ya seperti saya sebut ada Firebox, Halodoc, Mapan, itu kita invest ke sana gitu, supaya kita juga mulai mengembangkan diri lah ke arah si health technology, saya lupa istilahnya. Kemudian creating new revenue stream, nah ini juga ada beberapa istilahnya lini bisnis Astra yang istilahnya streamnya itu di digital. Seperti misalnya marketplace mobil-mobil di Seva, kemudian ada OLX Mobi tadi sempat saya bayangkan, ada digital payment juga mungkin beberapa yang sempat punya gitu ya aplikasi Astra Pay, Moxa, Cash, nah itu punya Astra juga. Sama terakhir tadi Bank Saku. Bank Saku ini saya belum masukin tapi juga salah satu inisiatif digital juga yang di Astra. Dan ini masih banyak teman-teman. Tapi kalau teman-teman ke masing-masing anak perusahaan pasti ada inisiatif digitalnya, baik skala kecil maupun skala besar. Nah, ini tadi kegiatan social responsibility-nya ada di area health, education, environment, dan entrepreneurial atau UMKM. Nah, ini tadi yang sempat disebutkan oleh Jessica gitu ya, ada acara 2030 Sustainability Aspiration, kita ada kegiatan di area portfolio, area people, sama area public contribution, gitu, yang mana semuanya disupport oleh good governance juga dari Catur Dharma. Sebenarnya kami dari Catur Dharma juga menjadi tadi ya Catur Dharma nomor satu terutama ya bagaimana kita bisa menjadi pride of the nation. Ini saya singkat aja, ini teman-teman juga bisa baca sih. Intinya beberapa aktivitas baik sifatnya di kegiatan alam gitu ya, energi management, water waste management, tapi juga sifatnya people, bagaimana kita menggerakkan diversity dan inclusion di karyawan. Jadi kita karyawannya diverse dan juga inklusif, jadi nggak cuma menyasar ke satu kelompok tertentu gitu ya, tapi juga terbuka ke beberapa kelompok. Sama yang terakhir adalah community development. Jadi kita mengembangkan komunitas-komunitas kecil. Ya, oke, tadi sekilas teman-teman terkait apa itu Astra. Hopefully teman-teman ada gambaran gitu ya. Nanti teman-teman silakan pelajari lebih lanjut. Ini sumbernya semua ada. Kayak tadi Jessica juga sempat bilang, jadi sebenarnya semuanya ada. Tinggal teman-teman cari aja. Nah, oke, sekarang kita langsung aja lanjut ya ke materi terkait kan di sini juga kami pengen sharing gitu ya kira-kira bagaimana sih teman-teman bisa mempersiapkan diri teman-teman untuk menjadi future talent di perusahaan gitu ya. Ya hopefully di Astra gitu ya teman-teman. Amin gitu ya. Jadi nanti kami akan infokan sebenarnya apa sih yang dibutuhin dari perusahaan oleh perusahaan, tapi juga kami akan cerita
perusahaan tuh kasih apa, Astra tuh kasih apa teman-teman supaya teman-teman ready menjadi talent di perusahaan terutama di Astra. Jadi saya akan cerita di situ. Oke, yang pertama saya kasih gambaran dulu teman-teman. Jadi sekarang itu kita menghadapi situasi yang namanya global talent crunch, di mana semakin ke depan itu teknologi berkembang, eh, isu politik semua berkembang, kebutuhan tenaga kerja itu makin tinggi, makin beragam gitu ya. Orang-orang yang kompeten tuh semakin dicari teman-teman. Tapi yang terjadi adalah eh, kualitasnya tuh kandidat yang berkualitas tuh sedikit. Dan ini juga ini loh teman-teman, ini juga confirm ya, karena ini penelitiannya memang dilakukan oleh Korn Ferry gitu ya. Ini adalah global consultant di mana ada gap yang besar gitu ya di beberapa negara, terutama di di tahun 2020, 2025, 2030. Ini nih 2005 kan tahun ini ya, sama 2030 tuh ada beberapa negara yang ya ada satu yang kelebihan, ada yang kekurangan. Nah, tapi itu menjadi hal yang sebenarnya tantangan yang dialami hampir di semua perusahaan gitu. Jadi kami ini juga biasa juga terjadi sih sebenarnya, bahwa kami pengen dapat talent-talent gitu, tapi kok talentnya belum sesuai ekspektasi, karena tadi perkembangan bisnis pasti kemampuan yang dibutuhkan juga makin meningkat gitu. Jadi ini adalah isu-isu yang memang benar-benar terjadi teman-teman. Ini perlu teman-teman perhatikan bahwa memang saat ini perusahaan sebenarnya juga kesulitan gitu untuk mendapatkan talent yang sesuai. Tapi apa ya, sebenarnya ada reasonnya kenapa butuh talent yang seperti itu. Nah, ini sendiri saya coba untuk menggather gimana sih perusahaan sebenarnya melihat teman-teman gitu ya sebagai talent talent gitu. Nah, kami itu melihat fresh graduate itu punya beberapa positive thing. Yang pertama adalah fresh fresh ide gitu kan. Kalau masih muda pasti up to date dong data apa idenya gitu ya. Lebih punya lebih kreatif lah gitu. Kita expect seperti itu. Kemudian lower hiring cost. Nah, ini maksudnya bukan berarti terus oh karena pengen cari yang murah pengennya cari fresh graduate, enggak, bukan gitu maksudnya. Tapi kan ini lower ya, dalam artian ketimbang kita meng-hire apa yang sudah profesional gitu ya, yang gajinya udah selangit-selangit, yang mendingan kita develop dari bawah gitu, ketimbang kita develop dari bawah tapi dengan memberikan remunerasi salary yang apa namanya komplit, ya tetap bisa memberikan yang bisa memenuhi kebutuhan rekrutmen. Lalu terakhir adalah, nah kalau semangat muda harapannya bisa memberikan lebih dari yang diminta. Kalau anak sekarang kan semangat ya. Kalau saya lihat tuh, anak sekarang tuh semangat banget dah, mau apa aja diambil, apa aja dikerjain, gitu ya. Which is itu hal yang bagus. Itu yang kita lihat dari perusahaan bahwa, oh ini anak kalau kita rekrut dia bisa di mana aja nih, kita bisa ikutin dia di mana aja. Gitu. Itu adalah pertimbangan-pertimbangannya. Tapi pada dasarnya ada 4 hal nih teman-teman yang ini teman-teman juga saya coba sharing juga. Apa sih yang sebenarnya dilihat perusahaan ketika melakukan proses rekrutmen? Yang pertama adalah kebutuhannya ada apa enggak, manpower needs gitu ya. Posisinya ada, tapi butuh apa enggak sih gitu. Itu yang pertama kali pasti perusahaan cek dulu. Ketika dia butuh, baru dia akan rekrut. Kemudian kedua, kompetensi dan potensi dari kandidat. Dilihat dulu nih, oke posisinya ini, kosongnya satu. Orangnya cocok yang kayak gimana ya? Ini kandidat ini cocok apa enggak ya? Gitu. Jadi kedua adalah kompetensinya yang dilihat, sama potensi. Ketiga adalah budgetnya. Kalau tadi ngomongin hiring cost itu ya, ini budgetnya apa namanya worth it nggak nih buat kita hire gitu ya, dengan kebutuhan yang ada, kompetensi yang sedemikian rupa, budgetnya kita ada apa enggak gitu. Lalu yang terakhir adalah bisnis kondisi. Kita juga lihat kondisi ini, kita bisa nggak sih merekrut gitu. Mungkin nggak sih kondisi saat ini kita merekrut orang gitu, sementara misalnya bisnisnya lagi turun gitu. Itu secara umum adalah hal yang dilihat. Intinya apa? Ini adalah investment on individuals. Jadi kita pengen melihat, kita tuh sebenarnya sama lah ya, teman-teman nabung, teman-teman pengen dapat investment dari tabungan tersebut. Lalu teman-teman naruh di reksadana, teman-teman pengen dapat investment sama. Kita hire orang, apalagi teman-teman fresh graduate, kita pengen invest ke teman-teman, kita akan develop sedemikian, kita akan seleksi, kita akan develop sedemikian rupa, gimana caranya supaya kita bisa bagaimana caranya supaya kandidat itu jadi talent-talentnya kita, jadi penerus di perusahaan. Jadi itu, kita ya bukan berarti itu kita melihatnya sebagai suatu investment uang gitu enggak ya, tapi lebih lihat sebagai dia talent yang akan
membantu perusahaan untuk lebih maju. Ini seperti itu. Jadi itu sebenarnya adalah apa sih yang bagaimana perusahaan tuh melihat dari fresh graduate. Nah, nah kalau di Astra sendiri, teman-teman, itu apa kita 84% per tahun lalu itu kita bekerja sama kita karyawannya Astra tuh 84% tuh udah generasi yang baru lah. Y84 tuh berarti Y sama setnya ya. Jadi 84% itu sudah new generation gitu ya. Nah, gen Z-nya juga cukup tinggi nih teman-teman bisa dilihat ya. Kalau saya kan Gen Y ya. Nah, kalau teman-teman Gen Z. Nah, ini teman-teman ini sebenarnya biasa tuh sudah istilahnya udah fit gitu, tinggal secara profil ya, secara generasi sudah fit gitu. Jadi memang teman-teman tuh sesuai dengan kebutuhan di Astra. Ya bahkan ini ya, bahkan generasi Alpha nanti yang lebih muda juga akan muncul juga nih. Jadi nanti proporsi new generation itu akan semakin banyak. Itu yang mungkin kalau sekarang ketemu kandidat pengennya ketemunya yang muda-muda, yang fresh-fresh. Nah, jangan khawatir teman-teman di Astra kondisinya sudah sedemikian rupa walaupun Astra perusahaan yang lama tadi ya 1957 berdirinya tapi ini sudah menguasai Astra lah gitu ya bahasanya. Jadi anak-anak muda itu sudah menguasai Astra. Ya walaupun secara level di level level manajemen itu pasti cukup banyak juga kok ininya untuk top untuk generation X-nya tadi itu. Supaya menjaga supaya tetap values-nya tetap supaya strategi bisnis itu tetap berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Astra. Nah, intinya adalah sekarang kan berarti PR-nya adalah bagaimana teman-teman tadi ada nih loh kebutuhannya di perusahaan. Yang dicari tuh yang kayak gini loh. Nah, sekarang kan berarti kan ada namanya requirement. Teman-teman jadi tahu nih, oh requirement seperti ini. Nah, sekarang adalah bagaimana caranya teman-teman bisa mempersiapkan diri teman-teman untuk sesuai dengan requirement yang ada. Sama contohnya teman-teman lihat nih semua job vacancy, semua lowongan kerja gitu ya. Ya lihat apa sih ya requirement dulu dong teman-teman lihat nih satu fresh graduate dari gitu ya, dua bidang kerja, tiga individual skillnya bagus, bagus. Nah itu yang teman-teman lihat gitu ya. Jadi bagaimana teman-teman fit dengan requirement ada. Ya teman-teman juga tadi ya harus teman-teman harus berarti supaya teman-teman fit berarti harus apa ya harus siap-siap. Gitu ya harus siap-siap untuk karir yang baru. Ini mungkin kalau dari teman-teman kan nih macam-macam ya. Kalau saya lihat ya ada yang em, sudah mendekati semester akhir, kayaknya juga ada beberapa yang masih kuliah juga, sama ada yang udah lulus gitu ya. Nggak perlu khawatir teman-teman. Kami asal sudah menyiapkan teman-teman melalui keyakinan kami untuk menyiapkan teman-teman tadi di beberapa kondisi tadi. Nanti saya akan jelasin gitu. Nah, ini adalah skill-skill yang sebenarnya dibutuhin Astra. Jadi pada dasarnya yang teman-teman lihat ya di bawah, Astra itu mencari kandidat yang nggak cuma cocok secara fit gitu ya, nggak cuma fit secara kompetensi, tapi juga secara budaya, secara culture. Ada feature talent skill tuh ada dua teman-teman. Jadi tadi yang dicari Astra tuh nggak cuma hard skill sama soft skillnya aja, nggak cuma kemampuan teknikal, nggak cuma kemampuan leadership, tapi tadi satu dharma. Nah ini juga satu kunci juga nih kalau misalnya teman-teman suka nanya gitu ya pas rekrutmen. Kak, gimana sih apa sih yang harus apa sih cari perusahaan supaya saya bisa sesuai nih sama kebutuhan perusahaan? Paling gampang adalah satu, teman-teman pelajari dulu skillnya apa secara umum, sama kedua, teman-teman pelajari culture-nya. Culture-nya cocok nggak sama gue gitu. Misalnya tadi, gue orangnya teamwork nggak ya? Gue orangnya, apa namanya, customer service sama nggak ya? Gitu. Gue orangnya eh, pengen berkontribusi kepada negara apa enggak ya? Nah, kalau empat-empatnya kejawab, sama terakhir ya, bagi teman-teman pengen terus belajar nggak ya? Nah, kalau teman-teman bisa memenuhi keempat itu, ya moga-moga peluangnya lebih besar lah. Saya nggak bilang pasti lulus ya, pasti diterima ya, tapi peluangnya pasti lebih besar untuk menerima di Astra. Gitu karena tadi kita nggak cuma cari yang mampu, capable, yang hebat gitu ya, tapi kami cari juga yang secara culture sesuai. Nah, pertama mungkin gambarannya ini. Ini kan saya kasih gambaran dulu terkait proses rekrutmen gitu ya, proses selection. Jadi gimana sih Astra mengakses kandidatnya yang ada. Nah, ini adalah apa namanya secara umum proses rekrutmen yang berjalan di perusahaan yang ini juga diterapkan di Astra juga. Pada dasarnya sih prosesnya umumnya tuh ada seleksi administrasi, seleksi CV, lalu ada tes gitu ya, ada psikotes, ada simulasi, ada simulasi atau interview biasanya berbarengan. Setelah itu ada interview ada dua, ada interview user sama interview HC. Interview HC sama interview user. Nah, lalu yang terakhir adalah offering, baru medical check up. Ini adalah
ini adalah minimal proses ya. Jadi dari minimal proses yang dilakukan oleh company corporate gitu ya. Ada proses tadi ya seleksi CV, online test, interview 2 lapis itu bisa berputar gitu mana duluan. Kemudian ada offering sama ada medical check up baru ada join apa enggak. Itu secara umum. Jadi itu ya teman-teman yang perlu ketika teman-teman yang baru lulus, gue harus siapin apa sih dalam proses apa aja. Dan itu adalah empat lima proses yang umum terjadi di perusahaan. Karakternya seperti apa? Nah, ini sebelah kiri. Pertama, karakternya itu adalah proses rekrutmen itu nggak rigid dan tidak linear prosesnya. Bisa jadi teman-teman ada proses rekrutmen yang teman-teman setelah selesai CV ada yang harus online test dulu, tapi ada juga yang interview dulu atau ada yang simulasi dulu. Itu semua tergantung kebutuhan termasuk kebijakan perusahaan biasanya. Dan setiap orang juga bisa bisa kadang bahkan ada perusahaan yang bisa beda-beda tuh satu sama lain. Jadi itu yang pertama. Kedua, it may take a long time and effort. Nah, kandidat yang diproses tuh banyak teman-teman jujur ya. Kayak sekarang saya tiap tahun saya pegang program MT, pelamarnya 20.000 tuh minimal. Maksimal itu bisa sampai 60.000. Bayangin teman-teman. Jadi banyak sekali kandidat yang kami proses. Ya puji Tuhan lah ya banyak yang diproses di Astra. Dan itu pasti kan prosesnya tadi ya panjang. Tadi aja teman-teman lihat proses umumnya ada 5 gitu. Yang mana setiap proses pasti ada reasonnya kenapa sih harus ada itu. Kemudian kami juga harus memilih dari sekian ratus, sekian puluh ribu ini mana sih yang terbaik. Karena kita nggak bisa dong langsung milih, oh langsung ini, langsung ini, langsung ini, nggak bisa. Makanya kita butuh proses yang lama. Kemudian terakhir adalah, unfortunately, it is not 100% desired result. Nah ini yang menarik nih teman-teman. eh Kalau tadi yang ngomongin secara proses rekrutmen, ada ada hal yang, ini mungkin informasi tambahan ya. Karena ini mungkin saya belajar dari pengalaman saya sebenarnya. Jadi ketika once kita sudah lulus di beberapa proses rekrutmen gitu ya, semua nih 5 proses itu kita udah fulfill, tapi ternyata nggak lolos. Ya sebenarnya bukan, ada hal lain yang bisa berpengaruh. Contohnya apa? Contohnya misalnya kayak chemistry antara user sama kitanya. Itu juga bisa jadi pengaruh loh teman-teman. Itu hal-hal yang mungkin nggak kelihatan gitu ya, mungkin hal yang mungkin kayaknya sepele tapi sebenarnya itu berpengaruh gitu. Kenapanya nanti saya akan coba jelasin di belakang. Tapi intinya tadi ya, jadi ya sayangnya gitu ya 100%, proses rekrutmen hasilnya tidak 100% melalui misal karena ada banyak faktor lain yang bisa mempengaruhi gitu. Nah, pada dasarnya ketika kami dari HC menilai seorang kandidat itu ada 4 proses yang kita jalanin. Yang pertama kita dari CV kita cek dulu kriterianya, requirement-nya sesuai apa enggak. Kemudian dari tes kita pengen lihat dari hasil profilingnya, dari hasil aspek psikologinya seperti apa, kompetensi seperti apa. Kemudian usernya dari user sama HC hasil interview gimana, cocok apa enggak, sesuai kompetensi apa enggak, orangnya oke apa enggak, orangnya sesuai values apa enggak. Sama yang terakhir adalah tadi tuh other consideration, salary benefit, sama comparison among kandidat. Nah ini juga sebenarnya lanjutan dari tadi yang saya bilang, sayangnya nggak 100% proses rekrutmen mempengaruhi. Anggap sama aja kayak CV, hasil interview user, sama profiling itu tidak 100% mempengaruhi karena ada ternyata kandidatnya memang tidak cocok secara salary-nya gitu. Atau mungkin ya memang tadi ada 5 orang ternyata yang memang yang dipilih bukan si A gitu. Walaupun si A udah semua bagus, tapi usernya lebih cocok sama si C atau si B atau si D atau si E. Nah itu ada comparison yang sebenarnya perusahaan lakukan. Karena kerjanya banyak banget teman-teman itu sehingga sama lah kayak kita misalnya saya punya pilihan pergi ke Bandung, ke Surabaya, ke mana gitu ya, ke Cina gitu misalnya. Ya saya punya pilihan-pilihan itu kan, tapi saya coba bandingin ini mana yang lebih cocok ya, ini mana yang budgetnya lebih cocok, lebih pas, mana yang negaranya sesuai sama budget kita, mana yang negara yang atau daerah yang keinginan keluarga dan lain-lain. Jadi itu hal-hal yang sebenarnya juga menjadi penting loh teman-teman selain hal-hal yang sifatnya tertulis atau yang sudah dijalankan sebelumnya. Nah ini adalah proses rekrutmen. Jadi, umum aja ini ya proses rekrutmen tuh ada beberapa tipe ya teman-teman. Ada 3 sih sebenarnya ya. Ada psychological test ini yang teman-teman kalau sering ngerjain tes-tes psikologis gitu ya. Ada yang nulis, ada yang ngisi, ada yang gambar gitu ya. Itu namanya psychological test.
Tapi ada yang online juga sih sekarang ya. Kayak di ASA tuh kita pakainya online test. Kemudian assess kompetensi, assessment. Jadi tadi pertama psikologi tes, kedua adalah kompetensi. Kedua ada assessment. Assessment tuh menilai soal kompetensi. Yang dinilai tuh kayak tadi, misalnya kayak teamwork, kemudian interpersonal skill, gitu-gitu. Itu bisa dilihat di assessment. Bentuknya macam-macam, bisa case study, bisa group discussion, presentasi, simulasi, online, sama online assessment. Sama yang terakhir adalah technical test. Ini kalau ini udah biasanya mencakup ke satu bidang tertentu, misalnya tes accounting, tes hackrank atau hackrank itu bahasanya apa programmer gitu ya. Nah, itu technical test. Jadi bentuknya ya macam-macam, ada presentasi juga, ada online juga, ada juga yang sifatnya masih hard copy juga ada sih technical test gitu. Jadi ada tipe-tipenya. Nah, apa sih yang perlu teman-teman siapin untuk psikotes tadi ya? Supaya tadi yang Pak Hafiz bilang, teman-teman tuh nggak cuma modal nekat nih teman-teman. Ini saya coba kasih tipsnya gitu ya supaya teman-teman at least sudah siap lah untuk masuk psikotes, nggak kaget gitu ngerjain. Soalnya begini ya gitu. Ada 4 hal, nih saya langsung skip ini aja. Oke, ada lima, sorry. Itu di keempat lima. Oke, pertama prepare mentally dan physically. Nah, ini penting banget teman-teman. Pertama, teman-teman harus siap dulu secara mental, secara fisik. Karena psikotes itu umumnya panjang. Gitu ya, psikotes itu umumnya panjang. Eh, ini saya fokusnya ke psikotes ya teman-teman, karena assessment sama technical test sebenarnya hampir sama sih. Tapi ini ya, lebih ke psikotes, karena psikotes ini hampir ditemui di semua perusahaan. eh Persiapkan diri teman-teman secara mental dan secara fisik, teman-teman. Karena ini penting. Teman-teman harus sehat, teman-teman harus cukup tidur, teman-teman harus nggak stres, nggak lagi apa habis putus atau misalnya teman-teman lagi berantem, nah jangan deh, mendingan jangan tes, mendingan minta mundur dulu, minta reschedule, soalnya jangan minta mundur, reschedule gitu ya. Siap dulu secara mental, secara fisik. Kedua, instructor tools gitu ya. Misalnya teman-teman diminta siapin laptop, siapin HP, siapin alat tulis itu siapin. Learn the psikotes proses. Nah, ini pelajari juga proses psikotesnya tuh ngomongin apa sih, menilai apa sih gitu ya. Nah, itu teman-teman lihat tuh prosesnya ada apa aja. Kemudian efektif, efficient use of time. Nah, ini juga teman-teman kan kalau tes itu pasti ada waktunya, teman-teman ya. Biasanya dikasih tahu di awal tuh. Tesnya selama berapa menit. Terus teman-teman lihat nih ada beberapa item. Ya dikerjakan secepat mungkin, seefektif mungkin. Jangan kelamaan di satu aspek misalnya. Atau jangan kelamaan di satu item. Kalau misalnya bisa move ke next item, nanti bisa balik lagi, mendingan kayak gitu. Karena waktunya perlu teman-teman atur. Terakhir adalah, terakhir adalah memberikan jawaban yang jujur dan sikap yang tepat. Ini juga penting, teman-teman. Jangan sampai pas datang tes, eh, kerjanya nggak salah-salahan. Jangan sampai pas tes online gitu ya, disuruh kasih kamera, teman-teman di kamar lagi pakai baju tidur tuh teman-teman ngerjain tes. Jangan sampai kayak gitu. Sama terus pas ngerjain tes, ngisinya yang positif-positif aja gitu ya. Isinya bagus-bagus aja gitu. Atau ngerjainnya pakai kalkulator. Nah, jangan teman-teman tuh karena jawabannya nggak real dari teman-teman. Karena psikotes ini tuh bisa melihat sebenarnya kondisi real teman-teman seperti apa. Jadi hal-hal yang sifatnya memang benar-benar teman-teman itu yang perlu disiapin teman-teman itu yang lebih penting. Itu utama teman-teman, bagaimana teman-teman siap karena proses psikotes. Oke, yang berikutnya adalah ini nggak gerak. Oke, interview. Nah, saya lanjut ke bagian interview ya. Nah, interviewnya ada dua, ada interview user sama interview HC yang saya sebutkan. Jadi ada yang ketemu human capital, jadi kalau di asal tuh nanti ketemu ada tim rekrutmennya, ketemu saya gitu ya, teman-teman lain. Sama ada interview user, ini adalah calon atasan kita. Calon atasan juga bisa 2 lapis, bisa 3 lapis, bisa ketemu atasan langsung. Ada yang ketemu sama uh, uh, 2 atasan langsung, ada juga yang langsung ketemu sama top dari company-nya. Ada beberapa perusahaan Astra yang interviewnya itu sampai direkturnya. Ada yang seperti itu. Apalagi kalau nanti teman-teman udah posisi yang makin tinggi, pasti yang interview posisinya makin tinggi lagi. Usernya posisinya makin tinggi lagi. Gitu. Nah ini adalah 4 hal yang teman-teman perlu apa ya, teman-teman perlu perhatikan tentang interview. Interview itu adalah ngomongin soal big impresi. Interview itu ngomong soal bertukar informasi. Interview itu ngomong soal selling opportunity, dan terakhir adalah interview adalah ngomong soal narrowing the field. Maksudnya apa? Interview itu sebenarnya ngomongin soal mengenal satu sama lain, mencoba mencoba membrandingkan atau mencoba at least menjelaskan diri teman-teman kepada orang yang teman-teman ajak bicara, dalam hal ini adalah rekrutmen. Ya harus bikin impresi yang bagus dong, harus memberikan informasi yang dua arah, harus bisa teman-teman harus bisa tadi
dalam tanda kutip ya, menjual diri. Oh, saya punya kelebihan ini, tapi saya punya kekurangan yang mana kekurangan ini saya coba selesaikan dengan cara A, B, C, D gitu. Saya nggak politik. Sama narrowing the field. Tadi interview itu, ya tadi ya, ini kalau interview adalah ngomongin interview itu sebenarnya apa tuh namanya, menspesifikkan eh, si kandidat ini mengambil beberapa sampel soal perilakunya kandidat untuk kita bisa lebih mengenai kandidat. Jadi ketika interview silakan teman-teman menceritakan hal-hal yang sifatnya memang benar-benar teman-teman lakukan supaya user kebayang, oh ini loh si A, ini loh si Aryo. Ini jangan teman-teman ceritanya waktu itu saya dan teman-teman lah. Ini yang jadi siapa yang dinilai? Saya tuh teman-teman. Nah ini juga penting nih teman-teman ya. Karena yang dinilai sebenarnya tuh kamu, bukan mereka, bukan yang lain gitu. Tapi juga dinilai bagaimana kamu bersama, kamu bekerja sama dengan lain itu iya, tapi kamu tetap harus cerita kamunya karena yang dilihat itu adalah kamunya, kitanya gitu. Oke. Nah, ini tadi ya seperti saya sampaikan sebenarnya interview itu mirip kayak kencan pertama. Nah, ini gampangnya kayak saya sering dengar ya teman-teman, ya lu tuh interview tuh kayak lu sebenarnya lu kayak ketemu, kenalan sama cewek terus lu ketemu ngobrol pertama kali mau online atau offline. Nah, interview itu sebenarnya seperti itu. Yang pertama tadi impresi itu, good impression tuh ini loh, berpengaruh loh. Jadi ya ketika interview itu kan momen pertama ya teman-teman ketemu sama interviewer, ya bikinlah impresi yang bagus. Sesimpel, nanti saya akan jelasin di belakang juga. Sesimpel datang tepat waktu, terus misalnya misalnya mau reschedule, diinfoin nanti reschedule ya, pakai pakai yang apa namanya, pakai baju yang rapi gitu ya, kondisinya yang semangat gitu ya. Kemudian output is unpredictable. Nah tadi hasilnya tuh bisa nggak ketebak lah gitu ya. Contoh, saya interview sama perusahaan A, saya yakin banget nih cocok, nyambung gitu ngobrol sama dia. Beda sama perusahaan B, saya nggak nyambung nih. Saya nggak yakin, pas lulus tuh kayak pas selesai tuh saya bilang sama eh, teman saya, duh gue nggak terima deh. Taunya apa? Ya ternyata diterima sama perusahaan yang B. Nah itu output tuh benar-benar output tuh benar-benar nggak terprediksi karena tadi ya seperti saya sebutkan di proses interview, proses rekrutmen itu banyak hal yang kadang di luar dari apa yang kita prediksi. Karena mungkin ada interaksi-interaksi yang kita nggak bisa, ada chemistry yang kita nggak bisa jelasin gitu. Kemudian awkwardness may occur. Nah ini juga penting teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir ketika teman-teman interview, teman-teman merasa awkward karena kan teman-teman ketemu orang baru ya. Saya interview sama Jessica gitu kan, yang baru yang nama Jessica baru pertama kali ketemu saya pasti mungkin agak grogi, itu is okay, nggak perlu takut teman-teman. Tapi yang penting teman-teman ke belakang ya, menyesuaikan. Tapi di awal awkward atau apa, it's okay. Jadi itu jelas maksudnya apa, itu hal yang wajar gitu ya. Karena tadi interview itu sebenarnya kayak kencan pertama kita. Oke, terus ya ini beberapa hal. Yang pertama adalah pasti teman-teman harus research dulu company-nya, silakan dipelajari visi misinya, target dan lain-lain, produknya harus paham juga. Kemudian first impression count tadi ya, bikin impresi yang bagus, datang dengan senyum, ya kalau offline gitu ya, senyum, salaman, coba semangat, bawa sense of humor, jadi jangan kaku, diem aja, ya sampai kayak gitu. Kemudian big yourself up tadi ya, bagaimana kita coba pede aja, karena teman-teman tuh sebenarnya diseleksi dari sekian puluh ribu kandidat, jadi teman-teman ya harus bisa mencoba menampilkan diri lebih menonjol daripada yang lain. Tapi, nah ada tapinya nih, jangan bohong ya, karena kita di rekrutmen tuh ada namanya proses background check. Jadi kami ini macam-macam ya metodenya, tapi kami akan selalu ngecek kandidat itu dari beberapa hal gitu ya, nggak cuma dari kandidat tersebut, tapi mungkin dari sekitarnya juga. Jadi teman-teman juga tadi, oke teman-teman bagus-bagusin ya teman-teman, tapi ya seadanya aja, jangan sampai berlebihan atau bahkan sampai bohong, itu bahaya. Nah, incorrect data makes you less credible. Tadi informasinya seakurat mungkin yang benar-benar menggambarkan diri teman-teman. Just be yourself. Jangan pakai data atau teman-teman menceritakan yang idealnya. Belum tentu kok ideal tuh teman-teman jadi diterima, belum tentu kok. Tapi ketika teman-teman menceritakan yang jujur, teman-teman apa adanya, itu mungkin lebih besar peluangnya untuk diterima.
Gitu. Itu kunci juga. Be prepared. Pelajari CV-nya, pelajari perusahaannya, belajar ngomong. Nah, saya dulu pernah, bahkan interview tuh saya coba ngomong sama kaca. Nah, saya bikin dulu skenario-nya gitu. Nanti kan gue ngomong ini, interviewer ngomong ini, dan seterusnya, seterusnya. Gimana ya cara gue ngomong sama orang, nah itu di kaca. Nah itu pernah aku lakukan. Waktu itu di di awal-awal mau kerja tuh. Itu karena kan bingung ya, grogi ya, sama kayak teman-teman mungkin. Tuh interview gimana ya, nah, coba latihan dulu gitu. Tuh coba location survey, coba jatuhin dulu. Dulu saya ke Astra juga gitu, saya bingung nih Astra Sunter, Sunter mana, gak banyak Sunter seumur umur gitu ya. Saya datengin dulu ke sana sama istri saya waktu itu saya ke sana dulu gitu ya. Oh, survei di sini kantornya. Oh, sejauh ini kantornya ya ternyata. Oke, saya berarti harus berangkat di rumah jam berapa gitu ya. Kemudian berpikir dengan all your skill. Coba ingat lagi apa yang teman-teman punya, apa yang teman-teman jadi keunggulan teman-teman, apa yang teman-teman kerjakan, itu diingat-ingat. Kemudian eh, ini berpikir sebelum reaksi. Jadi teman-teman sebelum memberikan reaksi bingung, saya bingung ada pertanyaan apa ya ditanya dulu apa. Appearance tadi ya, rambut, kemudian baju yang rapi, gesture yang proper, dan juga kerapian dari baju dan penampilan juga penting. Kemudian, nah ini kalau tadi ngomongin secara umum gitu ya, ini adalah teknik STAR. Nah, ini teman-teman juga pasti banyak tahu ya. Jadi ketika interview itu ada namanya teknik STAR. Jadi teknik STAR itu ada situation task. Jadi teman-teman akan diminta untuk menceritakan terhadap suatu aspek tertentu, ceritakan eh, bagaimana waktu itu situasi yang terjadi. Kemudian dalam situasi itu apa yang teman-teman lakukan. Terakhir adalah apa yang teman-teman hasilkan. Contoh ya, saya mau tahu teamwork teman-teman. Pertanyaannya gini, situationnya tasnya adalah coba ceritakan pengalaman ketika kamu bekerja sama dengan orang lain. Oke, dia cerita nih, gini gini gini. Gini. Actionnya apa? Oh, waktu itu saya sedang mengerjakan tugas kelompok. Saya mencoba untuk membagi tugas satu sama lain di mana saya mengerjakan ini, mengerjakan ini. Kemudian saat terjadi masalah, saya berusaha untuk menengahi. Itu action. Resultnya apa? Nah, ketika setelah saya melakukan hal tersebut, ternyata hasilnya bagus. Ternyata kelompok saya terbaik. Nah, itu resultnya. Jadi, eh, usahakan ketika menjawab tuh, walaupun itu tergantung pertanyaannya, tapi ketika menjawab tuh teman-teman coba jelaskan secara cukup sistematis. Jadi situasinya dulu, actionnya dulu, baru resultnya. Ini start juga banyak teman-teman, jadi nggak perlu khawatir, nanti silahkan dibaca. Oke, ini adalah tips-tips yang mungkin teman-teman perlu perhatikan. Kan kemarin saya juga diminta untuk share CV yang bagus tuh gimana sih gitu ya. Kalau saya tuh kalau ditanya CV yang bagus gimana tuh, saya nggak pernah bilang, nanti kamu desainnya pakai Canva ya, kamu nanti desainnya pakai apa ya gitu ya. Saya nggak pernah bilang itu. Saya bilang ini, 4 hal ini. Intinya adalah sebenarnya CV itu kan ngomongin personal branding. Sebelum teman-teman interview, yang pertama terkait rekruternya itu adalah CV teman-teman gitu. Jadi teman-teman harus bisa bikin personal branding yang bagus sebenarnya di CV teman-teman. Tapi juga bukan hanya tampilan CV dan atau isi LinkedIn kamu gitu ya, nggak cuma CV-nya warna-warni, CV-nya ada ada fotonya, ada gambarnya gitu ya. Oh, atau LinkedIn-nya penuh history apa atau penuh sharing-sharing buat itu. Tapi 4 hal. Yang pertama adalah ikuti pelatihan, webinar online dan magang. Jadi terkait isinya sebenarnya teman-teman. Kalau teman-teman, apalagi kalau teman-teman apply satu posisi, coba ikuti pelatihan yang memang sesuai dengan posisi tersebut. Ikuti webinar online kan banyak ya sekarang teman-teman magang, dan juga banyak banget. Silakan teman-teman kalau udah punya mindset pengen apply ke posisi apa, siapin dengan keinginan tadi. Luas pengetahuan dan wawasan bisnis dan juga yang penting ya teman-teman di luas wawasan bisnis sesimpel perusahaannya aja, nggak perlu sampai yang tadi bisnisnya nanti 5 tahun ke depan akan bergerak ke arah apa gitu, nggak harus sampai segitu. Atau sekarang net profit income-nya berapa, yang nggak harus sampai segitu. Yang penting teman-teman harus punya wawasan, oke ini perusahaan apa, bisnisnya apa. Nanti kalau misalnya magang pun ya kalau misalnya bisa sejalan juga silahkan. Kemudian update aktivitas sosial media perusahaan dan web karir. Nah, juga yang penting teman-teman. Teman-teman coba cari ikutin. Nah, ini juga tips juga nih teman-teman ya. Kan misalnya teman-teman pengen ke Astra. Coba aja teman-teman lihat nih, kalau Astra Karir tuh biasanya aktivitasnya ada apa aja sih? Biasanya kami tuh akan cerita, oh kami tuh ada kegiatan ini loh, kami tuh ada budaya ini loh, kami tuh ada proses rekrutmen ini loh. Coba diikutin, gitu. Coba teman-teman lihat polanya. Saya pernah ketemu kandidat, dia bisa lihat
apa yang Astra cari ketika dia dari Instagram, ketika dia lihat Instagramnya Astra Karir. Saya ingat banget waktu itu buat Astra Force tuh saya lihat, bahkan dia bisa bilang, Pak, Bapak kan nyari perusahaan, nyari kandidat yang seperti ini. Maka saya kasih masukan terkait desain Bapak, desain Instagram berapa, Instagram Astra Karir. Nah itu saya, ya ini mungkin benar pribadi ya, saya suka banget karena dia udah bisa, dia udah mulai masuk nih sebenarnya Astra tuh carinya seperti apa sih, dari apa ya tadi, dari tampilan sosial medianya. Kemudian terakhir adalah expand your connection, go networking. Semakin banyak koneksi, semakin banyak kenalan gitu ya, yang masih kenalan yang positif gitu ya, itu akan jadi menambah CV teman-teman juga. Teman-teman ikut aktivitas di mana gitu ya, aktivitasnya juga bagus dan buat development teman-teman, ya nanti silakan masukkan ke CV, itu juga akan bantu. Nah, ini secara umum ada beberapa hal, ini saya simpan aja. Ada 4 hal yang menjadi tips juga buat masuk ke dunia kerja. Yang pertama, riset industri, tadi ya berkali-kali saya sampaikan. Start building your portfolio, tadi semua kegiatan yang berhubungan dengan skill teman-teman, yang ingin teman-teman pelajari, silakan diikuti dan akhirnya bisa dibagikan ke CV teman-teman. Practice your online work skill, nanti silakan teman-teman pelajari. Sekarang teman-teman nggak harus offline kemana-mana. Kalau dulu saya jujur, saya harus ikut training, harus belajar, harus datang. Sekarang teman-teman nggak perlu. Teman-teman tinggal nyari di Google, teman-teman nyari ikut di apa Coursera. Kayak hari ini teman-teman juga ikut ada lesson. Ikutin aja semua, gitu ya. Bisa seek out of mentor. Nah ini dengan kakak kelas, dengan dosen, teman-teman atau kenal orang di perusahaan, entah saudara atau siapa, terus kalau teman-teman merasa bisa mendukung teman-teman untuk belajar di karir teman-teman, silakan. Consider further education. Nah, ini juga teman-teman perlu perhatikan, kalau misalnya teman-teman, misalnya dalam satu waktu 1 tahun, pengen kuliah lagi, ya mendingan kalau kuliahnya mau sambil kerja, ya silakan. Tapi kalau kuliahnya, saya mau kerja, apa namanya, saya mau kerja sebentar aja karena saya mau kuliah, ya mendingan jangan, kan sih ya sayang juga gitu ya, karyawan perusahaan udah invest, teman-teman invest waktu cuma bentar doang. Jadi silakan teman-teman juga sebelum kerja, teman-teman bayangin sebenarnya karir gue atau pendidikan gue tuh mau mau mana sih, supaya teman-teman pas masihnya. Improve your communication skill yang umum ya, belajar komunikasi terus menerus apapun kegiatannya. Appreciate every progress, ini juga jadi penting. Setiap proses yang teman-teman jalani, apresiasi diri teman-teman. Eh, ini juga bicara soal, dalam, kan teman-teman mungkin ya yang udah apply itu ketemu atau apply di beberapa perusahaan. Tapi setiap gagal ya teman-teman cari positifnya, atau teman-teman cari apa yang bisa teman-teman kembangkan, itu jadi penting. Saya, akhirnya ini mungkin cerita yang paling mengena di saya itu adalah saya pernah, ada satu program MT, saya ngelolosin anak ini setelah dia 3 kali coba dan 2 kali sama saya, dan ketiga saya terima. Kenapa? Ya bukan karena saya kasihan teman-teman, enggak, bukan karena itu, karena saya tahu dia belajar hal-hal yang bisa membuat dia akhirnya diterima. Karena orang berubah ya teman-teman, saya yakin orang tuh berubah. Jadi silakan teman-teman apresiasi, teman-teman apa, introspeksi apa yang harus teman-teman tingkatkan. Yang terakhir, remain open in your career plan and keep learning. Jadi, kalau terbuka dengan career plan, gitu ya, bikin rencananya sejauh mana, terbuka gitu ya, jangan tertutup, oh gue mau ini aja. Enggak, jangan kayak gitu. Dan terus belajar. Begin your transformation. Ya, ini adalah ya, saya mau ngajak teman-teman untuk, yuk mulai kita, bikin transformasi teman-teman dari dunia kuliah ke perusahaan lewat Astra. Ini akan pasti beda teman-teman, tapi kami, berusaha untuk bisa mempersiapkan teman-teman, gitu ya. Nah, ini mungkin sedikit info aja. Jadi, ya puji Tuhan kami, sudah 7 tahun berturut-turut per 2024 itu menerima, eh, penghargaan HR Asia dari HR Asia Best Company to Work For. Ya harapannya ya tadi lewat kegiatan yang kami lakukan tuh kami persiapan teman-teman, ngajak teman-teman untuk menjadi, talent di Astra. Nah, bagaimana sih Astra mempersiapkan karir teman-teman? Nah, ini kita tadi yang sudah saya sampaikan tadi itu adalah satu hal kecil yang kami share ke teman-teman, gitu ya. Itu satu selangkah kecil Astra mempersiapkan teman-teman di karir teman-teman. Tapi, Astranya sendiri tuh apa sih? Nah, kita punya, rangkaian program namanya Astra Career First. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang dari semester awal sampai semester akhir tuh udah itu bisa bisa ini nih, bisa ikut kegiatan ini. Jadi dari tahun pertama kita bikin teman-teman aware lewat kegiatan sifatnya namanya Astra Career Meetup. Ini adalah kegiatan yang sifatnya
webinar, sharing gitu ya, macam-macam topiknya gitu ya. Kayak terdekat tuh kita akan ada di bulan April sama bulan Mei. Bulan bulan Mei di Bandung. Nah, ini teman-teman nih, ini teman-teman yang ikut satu generation nih, Tyson nih jadi orang yang pertama kali tahu nih, kita bulan Mei kita mau ngadain apa namanya, mau ngadain si Astra Academy Meetup ini. Jadi nanti kalau buka pendaftarannya silakan gitu ya. Kemudian tahun ketiga, nah kita mulai muncul ini keinginan teman-teman. Tahun keempat gitu ya, kita mulai nih, oh lewat kegiatan magang, MSIB gitu ya, atau magang merdeka. Tahun ini kita punya namanya Asa Intensive Fair, ini juga mirip karena kan MSIB semester 1 ini lagi nggak ada ya. Jadi kita punya Asa Intensive Fair. Lalu kita juga ada Astra Force gitu ya. Nah juga kami di Astra juga pernah beberapa kali menerima Astra Force dari ITB gitu ya. Itu Asrafos itu ada kegiatan yang sifatnya ada magangnya, teman-teman ada project, tapi teman-teman dapat beasiswa juga dan teman-teman dapat kesempatan untuk jadi brand ambassador Astra. Jadi udah terpapar lah sama Astra. Baru akhirnya setelah lulus teman-teman bisa bisa apply lewat kegiatan-kegiatan misalnya kayak kemarin ada Astra Virtu gitu ya. Ini juga lagi buka, kemarin baru terakhir ya, mungkin beberapa teman nih ada yang ikut juga job fair gitu ya, job fair online, job fair offline. Kayak kita terdekat juga akan ada ke Bandung nanti, bisa di kampus hiring, kita akan ada kampus hiring nanti saya akan sedikit infokan. Lalu juga harusnya akan ada job fair juga. Jadi job fair juga sebenarnya kegiatan kami untuk memperkenalkan Astra dan nanti juga bisa di job fair tuh kami akan sharing beberapa hal sih. Jadi teman-teman bisa. Oke, nah ini mungkin hal terakhir yang saya ingin sampaikan. Ya setelah tadi saya menginfokan terkait bagaimana teman-teman persiapan ke Astra, persiapan teman-teman ke Astra, kami saya eh, kami juga menyediakan tempatnya untuk nanti teman-teman bisa berkarya di Astra. Sebenarnya bisa banyak jalur teman-teman, tapi ini adalah jalur yang mungkin bisa saya sharing ini yang mungkin teman-teman juga sering dengar ya, namanya training program. Kita punya 4 training program yang dilakukan oleh Astra Nasional teman-teman ya. Karena program MT itu sebenarnya banyak kalau di Astra, di dalam perusahaan tuh juga banyak banget. Tapi yang benar-benar undernya AI, asal Indonesia TBK itu hanya 4. Ada Astra Program, ada Audit and Risk Development, ada Human Capital ini, ada Project Manager. Sikatnya kalau Audit and Risk ini adalah teman-teman yang minat sama audit sama minat ke area risk. Jadi kita bikin program MT-nya. Human Capital Training adalah untuk teman-teman yang minatnya ke Human Capital HR gitu ya, rekrutmen, people development, dan lain-lain. Terakhir, ada product manager bootcamp. Kalau ini lebih ke arah digital atau IT. Jadi teman-teman nanti akan bisa eh, jadi product manager atau orang-orang yang bertanggung jawab untuk produk-produk digital yang ada di Astra Internasional. Itu product manager. Yang saya mau sampaikan sih adalah AGP, teman-teman. Nah, ini juga kami lagi buka. Ini kebetulan saya PSC buat AGP. Jadi ini adalah program MT yang kami jalankan. Ini udah batch ke-14. Waktu itu cuma sekali doang, pas pandemi doang kita drop. Total ini ada 5 tahun, jadi 2 tahun program development, lalu ada 3 tahun ikatan dinas. Program ini tuh ininya adalah menyempatkan teman-teman untuk jadi future leader. Jadi kalau teman-teman pengen jadi direktur di Astra, itu ada yang lulusan dari AGP 1 dia berarti. Beliau BL1. Dan leader-leader lainnya di Astra, ya ini kita punya program namanya AGP. Lewat apa kegiatannya? Nah, macam-macam. Teman-teman ada marketing. Jadi ada yang pelajari itu teman-teman akan belajar tuh marketing, finance, human capital, business operation. Ini adalah main area atau main scope yang teman-teman akan pelajari atau teman-teman harus kuasai ketika teman-teman pengen jadi leader. Ini 4 hal penting yang teman-teman pelajari. Teman-teman nggak perlu khawatir, semua akan kami ajari dari basic. Jadi nggak belum tentu yang terus dari bidang lain bisa atau enggak, ya bisa karena akan diajarin. Kegiatannya ada apa aja? Ada yang class training, ada job training, ada company visit, jadi datang langsung ke company-company di Astra. Ada team building juga, teman-teman, karena tadi teamwork tetap harus dikembangkan terus-menerus. Social activity, tadi baik lagi, karena satu dharma pertama ngomongin kontribusi masyarakat, jadi tetap harus dikembangkan. Dan yang terakhir, ini yang menjadi spesial buat AGP adalah teman-teman akan dapat kesempatan di coaching dan mentoring, coaching, counseling oleh top leader atau eksekutif leader di Astra. AGP itu level coachnya itu sampai ke direktur teman-teman. Jadi bayangin teman-teman direkturnya Astra, orang paling tinggi di perusahaannya Astra itu mau ngajarin teman-teman. Itu ya. Jadi ini ada hal spesial. Jadi karena AGP ini memang MT yang premium lah gitu ya. Andalannya di Astra karena tadi memang programnya memang berat gitu ya, tapi memang rewardnya pun juga sangat-sangat luar biasa gitu ya buat teman-teman. Nah ini sedikit posternya teman-teman. Nah ini informasi juga. Ini saya juga ini saya, oh ya saya terakhir ya.
Jadi ini juga bocoran teman-teman. Jadi saya di sini sekaligus ingin menginfokan bahwa di tanggal 11 April, ini di ITB juga ya teman-teman. Di ITB kita akan adakan kampus hiring. Ya, kampus hiring khusus di regional Jawa Barat. Jadi teman-teman yang berada di daerah Jawa Barat, di Bandung dan sekitarnya, teman-teman bisa hadir di tanggal 11 April. Kalau teman-teman lihat ini kan pendaftarannya mulai di 17 Maret ya teman-teman. Ini 15 Maret. Nah, khusus teman-teman yang datang di satu lesson, kita bisa kita buka dari 15 Maret. Jadi teman-teman misalnya masuk duluan nih ke aplikan ke kampus regional Jawa Barat ini. Ya, teman-teman jadi dari 17 Maret mulai apply, nanti buat yang lolos nanti akan ada online test teman-teman. Nanti akan ada akan ada dua online test. Nanti kalau teman-temannya lolos online test baru nanti kami akan invite di akhir Maret untuk datang di tanggal 11. Jadi sedikit info nanti yang datang ke kampus sharing ini hanya yang lolos online test ya teman-teman, karena kami ada proses seleksi lagi di mana nanti di hari kampus sharing itu kami akan ada eh, presentasi. Jadi kami akan presentasi, lalu kami juga akan ada proses nanti ada alumni sharing. Nanti juga menarik teman-teman. Terakhir kemarin kita di Jakarta kita ada satu alumni yang cerita dia dari PAMA, dia cerita soal ini dan itu sangat besar antusiasmenya. Jadi karena teman-teman dapat cerita langsung dari AGP yang udah lulus. Dan ini AGP nanti kita akan undang harusnya lulusan ITB teman-teman. Jadi pasti teman-teman lebih tertarik lagi karena seniornya sendiri nih yang bisa join dan sharing. Ada ini juga sih ada eh, fokus group discussion-nya juga nanti di akhir di proses rekrutmen. Jadi sekaligus teman-teman akan menjalani proses rekrutmen juga. Jadi one step ahead lah dibandingkan kandidat lain. Dan nanti prosesnya setelah proses ini yang lolos nanti akan lanjut ke proses interview dan juga proses apa namanya presentasi gitu ya. Nanti kalau teman-teman pengen lihat alur rekrutmen seperti apa, nanti teman-teman bisa ini ya follow akun Astra Karir, teman-teman bisa lihat proses seperti apa. Oke, teman-teman itu rasanya yang saya ingin sampaikan terakhir. eh Banyak hal yang itu maksudnya itu ada sharing yang sifatnya nggak cuma secara teori saya dapat, tapi juga saya coba untuk sharing juga apa yang selama ini saya lakukan, apa yang selama ini saya sharing ke kandidat atau teman-teman lain. Ya hopefully bermanfaat buat teman-teman ya. Ini bukan kunci 100% teman-teman lulus, tapi at least teman-teman bisa sedikit demi sedikit bisa coba terapkan ya ke teman-teman gitu ya, baik dari sisi knowledge, jadi teman-teman tahu dulu, oh ini loh, baru setelah itu teman-teman akan coba lakukan masing-masing. Tapi tapi ini di kalimat ini saya ingin menekankan bahwa ini bacanya gini, you can force chemistry to exist where it doesn't, in the same way you can deny it when it does. Tadi yang seperti saya sampaikan ya, jadi eh, teman-teman nggak bisa menggagalkan chemistry ketika dia ada, bahkan ketika dia tidak ada pun kita juga nggak bisa gagalkan. Jadi tadi ngomongin proses rekrutmen itu sebenarnya is all about chemistry teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau memang teman-teman nggak cocok di satu tempat, teman-teman mungkin akan cocok tempat lain dan sebaliknya. Dah itu aja teman-teman. Rasanya mohon maaf ini mungkin agak molor, tapi hopefully nanti kita bisa ngobrol-ngobrol ya lewat proses Q&A-nya. Oke, saya kembalikan ke Jessica. Terima kasih. Terima kasih Kak Aryo atas pemaparannya dan aku nggak akan basa-basi langsung aja karena banyak yang bertanya. Jadi teman-teman bagi yang mau bertanya boleh untuk raise hand karena ini sudah ada satu jadi dipersilahkan pada Kak Adi Pratama untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Kak, atas pemaparan materinya, sangat insightful sekali. Izin bertanya, saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, jika dihadapkan dengan interview user, akan tapi pertanyaan tuh di luar konteks pekerjaan yang dilamar dan terkesan tidak nyambung. Bagaimana cara mengatasinya? Terus pertanyaan kedua, cara survei menghadapi seleksi lamaran kerja di Astra atau perusahaan lainnya yang rata-rata tuh khusus berpengalaman, ada pengalaman kerja, bagaimana cara saya khususnya sebagai yang lainnya atau yang fresh graduate agar bisa menghadapi hal itu. Itu aja Pak, terima kasih. Oke, langsung jawab aja ya berarti ya Jessica. Oke, sip. Terima kasih ya Adi Pratama ya untuk pertanyaannya. Ini ada dua pertanyaan. Saya coba jawab. Ini benar-benar jawabannya pendapat pribadi dan pengalaman ya Adi ya. Jadi saya ingin jawab. Yang pertama tadi bagaimana kalau pertanyaannya nggak nyambung, gimana cara mengatasinya? Kalau so far sih saya
saya nggak pernah dapat pertanyaan yang seperti itu ya. Jadi kadang saya agak bingung juga gitu kalau misalnya kalau kayak gitu akan gimana. Tapi yang terpikir dari saya adalah memang kadang kita harus bisa take time dulu untuk berpikir ini pertanyaannya sebenarnya mau mengarah kemana sih? Atau saya akan kalau saya nih saya akan nanya Pak, mohon maaf maksud pertanyaan ini apa ya kaitannya dengan proses rekrutmen saya. Saya better nanya gitu. Tadi ya satu poin di wawancara adalah silakan teman-teman berpikir dulu sebelum bertanya. Saya better akan seperti itu. Tapi once saya merasa bahwa sebenarnya pertanyaan itu memang agak aneh gitu ya, atau yang diminta agak aneh, tapi nyambung sama proses rekrutmen, it's okay gitu, nggak apa-apa. Tapi itu ada sisinya juga di mana teman-teman melihat apa ya, kadang harus menyocokkan juga dengan values teman-teman gitu ya. Kalau masa udahlah gue nggak mau, memang nggak mau jawab, gue memang nggak mau lakukan karena itu memang nggak nyambung sama sekali tanpa teman-teman mau eksplor lebih jauh ya silakan gitu ya, itu hak teman-teman gitu. Tapi once teman-teman merasa kayak gue pengen tahu sebenarnya kenapa sih pengen nanya ini, it's better nanya kalau menurutku gitu ya. Itu ya mungkin pendapatku, tapi karena aku nggak pernah ngadepin sama sekali sih. Biasanya pertanyaan so far sih nyambung-nyambung. Yang paling nggak nyambung tuh sebenarnya lebih ke, bukan nggak nyambung sih, lebih ke arah untuk suasana aja. Jadi waktu itu pernah interview tapi bukan di aku ya. Jadi saya eh, interview sama usernya tiba-tiba minta kandidatnya nyanyi. Nah, tapi lebih ke arah ini doang sih. Itu lebih saya tahu karena itu mencairkan suasana karena emang kandidatnya grogi banget gitu. Jadi era user minta seperti itu. Tapi kan tadi ya alasannya jelas. Jadi menurut saya itu oke. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana survive menghadapi seleksi lamar kerja? Oke, ketika ini. Oke. Nah, kita perlu fokus sama namanya requirement, teman-teman. Setiap pekerjaan itu ada namanya requirement. Ya sama lah, kita mencari pasangan, kita punya syarat gitu ya. Kita cek dulu syaratnya apa sih. Kalau tadi misalnya ternyata pekerjaannya syaratnya sudah mencari pengalaman kerja. Ya kalau saya sih kalau bicara saya fresh graduate, tapi teman-teman belum, saya fresh graduate, tapi diminta pengalaman kerja 2 tahun. Ya logikanya sih pasti nggak diterima teman-teman, karena yang dicari memang yang pengalaman sebenarnya. Bukan berarti teman-teman jelek ya teman-teman, tapi memang posisinya butuhnya yang sudah pengalaman. Gampangnya sih gitu aja. Karena di luar sana pasti akan ada posisi lain yang nyarinya memang profil kita gitu. Yang intinya memang fresh graduate gitu. Jadi survive sih simple, ya pelajari dulu requirement-nya gitu, pahami dulu requirement-nya. Kalau penasaran kenapa, tanya aja ke rekrutmennya gitu ya. Kenapa sih harus pengalaman Pak? Gitu. Pasti ada kok penyebabnya. Maksudnya alasannya ada kok, pasti kenapa. Jadi eh, ditanya aja gitu. Tapi tadi menurut saya sih penting ya untuk mempelajari requirement-nya, apa namanya, ya coba eksplor lebih jauh aja sih kenapa harus kayak seperti itu. Itu Adi, moga-moga menjawab ya dari based on pengalaman saya. Makasih Pak atas jawaban. Siap, sama-sama. Terima kasih Adi. Sekarang lanjut ke Kak Asa. Baik, semoga suara saya terdengar. Sebelumnya, selamat sore kepada Kak Aryo dan juga mungkin Jessica dan teman-teman semua. Di sini perkenalkan, saya Asa dari Teknik Telekomunikasi Angkatan 2021 dari ITB. Untuk pertanyaannya, saya ada dua pertanyaan, Kak Aryo. Yang pertama, eh, terkait tadi yang sudah disebutkan oleh Kak Aryo untuk menjalin chemistry dengan user saat melakukan interview. Terkait hal tersebut, apakah ada tips atau hal-hal yang harus diperhatikan, Kak, dari tiap interview dari HR dan juga usernya? Lalu juga untuk pertanyaan kedua, mungkin boleh di-spill sedikit Kak terkait eh, apa sih hal-hal yang sekiranya menarik perhatian dari HR pada program AGP yang akan dilaksanakan nanti. Karena mungkin dari teman-teman dan saya pribadi tertarik gitu Kak untuk ikut. Mungkin itu saja Kak pertanyaannya. Terima kasih. Oke, sorry kemute. Oke, tadi pertanyaan dari Asa ya, Anissa Maha ini ya, Asa ya. Oke, ya, oke, thank you pertanyaannya. Jadi tadi yang pertama itu eh, tadi chemistry ya. Chemistry itu kan sebenarnya kalau menurut saya tuh dibentuk dari proses ya. Nggak bisa langsung kita ketemu di awal langsung cocok gitu. Ya bisa aja sih kalau memang cocok katakan. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak tahu langsung,
misalnya baru ketemu saat itu juga gitu ya. Ada dua cara sih sebenarnya, gitu ya. Yang pertama ini saya sering temui ke teman-teman kandidat, ini malah saya belajar dari kandidat nih. Cari tahu aja sosial medianya, cari tahunya aja LinkedIn-nya atau apa. Terus teman-teman yang bukan bukan berarti stalking ya teman-teman ya, karena teman-teman perlu bandingin ya antara stalking sama bukan. Teman pelajari oh, orangnya seperti ini, oh dia tuh tipikalnya seperti ini ya, oh pendidikannya seperti ini, jabatannya ini gitu ya. Karena kan jabatan akan ngaruh ya ketika beda nih. Ketika teman-teman interview sama saya apa namanya rekruter sama nanti ketemu sama direktur asal pasti beda. Dan itu akhirnya itu teman-teman akan ini kok akan apa namanya akan ngerasain sendiri gitu ya. Chemistry itu ya dibentuk ya teman-teman dalam prosesnya. Teman-teman coba pelajari ketika teman-teman ngobrol nih. Oke duduk nih interview gitu ya. Ya coba lihat aja orangnya nih kira-kira bawanya serius banget nggak ya gitu ya. Orangnya nyantai-nyantai aja kok sebenarnya nggak perlu yang kita gimana-gimana banget, nggak perlu kalau kita yang grogi banget gitu ya. Oh orang ini kalau kita jawabnya panjang banget dia nggak suka, dia lebih suka jawaban yang pas gitu ya, yang tepat gitu. Ya itu kan sebenarnya cara kita mencoba untuk mengenali dia ya, cara kita untuk mengenali dia gitu. Itu sih menurut saya yang bisa teman-teman lakukan untuk membentuk chemistry tadi karena dibentuknya memang pada akhirnya pas udah jalan gitu bukan dari awal. Tapi kalau karena tadi misalnya kita juga nyari dari sosial medianya juga belum tentu akurat ya sebenarnya ya. Tapi at least teman-teman punya lah udah kenal gitu ya. Ada kok user yang dia senang, oh nama gue tahu ya gitu. Ya itu juga hal yang baik. Secara nggak langsung ntar juga akan lebih cair gitu ya. Tapi pun kalau misalnya benar-benar baru sih harusnya tadi coba lihat aja dari gesturnya, dari cara dia ngobrol, cara dia merespon terhadap pertanyaan kamu gitu ya. Ya coba dilihat aja kira-kira gimana. Ya sama lah kayak tadi ya ngomong lagi kan interview itu sama kayak kita first date gitu ya. Oh, ini cewek kayaknya nggak suka deh kalau gua eh, makannya banyak gitu. Jadi gue makannya yang apa tuh namanya? Ya normal-normal aja gitu ya. Yang manner-manner aja gitu. Nah, itu kan juga bentuk supaya dia cocok juga sama lain. Itu yang pertama asal. Lalu yang kedua tadi kalau nggak salah soal AGP ya. Ya, tadi baik lagi teman-teman silakan kalau di AGP itu gini. Silakan balik requirement ya maksud saya gini. Kan AGP itu ya seperti saya sampaikan AGP itu yang jadi future leader. Saya paling gampang itu kasih deskripsi, kasih apa? Kasih apa tuh namanya, bayangan gitu ya. Coba bayangin kalau kita mau punya leader, itu leader yang seperti apa sih? Coba posisikan kamu kayak gitu. Oh, berarti saya mau leader itu yang dia tuh pinter, dia tuh bisa loh menganalisa masalah yang ada. Ya berarti berarti cara pelajari cara apa namanya cara analisa seperti apa. Lalu misalnya eh, kemampuan untuk eh, kemampuan organisasi gitu ya. Ya bagaimana nih cara untuk eh, organisasi gitu ya, mengorganisasi pekerjaan gitu ya. Ya pelajari gitu ya, gimana sih caranya untuk belajar organisasi tadi. Sama yang paling ini juga adalah sebenarnya ke culture ya, teman-teman gitu ya. Ini kan dia kan leader itu kan pasti harus bisa sesuai dengan culture-nya di perusahaan dan juga akhirnya bisa menjadi contoh apa ya kayak menginternalisasi culture ke bawahan-bawahan gitu ya. Nah, jadi pelajari dulu nih culture-nya Asla gitu ya. Culture Catu Dharma. Catu Dharma tuh tentang apa sih? Coba satu hal, dua hal yang kira-kira sesuai dengan diri kita, ya coba kita apa namanya? Coba kita terapkan ke diri kita, coba kita pelajari ke diri kita gitu. Yaitu pelan-pelan sih, memang nggak bisa langsung pas gitu ya. Tapi lama-lama itu juga akan penting. Terus kalau AGP itu saya ngomong lagi future leader. Selain tadi teman-teman harus tahu leader tuh idealnya seperti apa. Nah, kalau AGP sini kalau dari sisi program, AGP itu programnya panjang ya teman-teman 5 tahun total gitu ya. Jadi teman-teman harus tetap konsisten. Itu yang kita sering temu tuh kandidat itu ada project, ada masalah, ada kendala, udah mundur gitu. Baper, terus galau, terus nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu agak agak sulit juga tuh teman-teman. Jadi drive itu menjadi penting. Jadi bahasanya itu drive ya. Api itu harus punya ada. Karena tadi teman-teman akan menjadi contoh loh. Ketika teman-teman ke AGP itu teman-teman tuh secara nggak langsung nanti akan dilihat sebagai leader, future leader, sebagai contoh yang lebih junior juga.
kalau teman-teman nggak punya semangat gitu ya, selain teman-teman harus punya teamwork, teman-teman harus bisa analisa, teman-teman harus interpersonalnya harus bagus ya tadi basicnya gitu ya, semangatnya itu harus ada dulu. Itu sih yang paling penting tuh saya berkali-kali kalau ditanya harus apa sih kalau jadi AGP, tadi si drive-nya tuh harus kenceng sih gitu. Ya gitu sih mungkin mencoba menjawab tadi ya pertanyaan Asa. Oke, terima kasih Kak Aryo dan Asa juga. Selanjutnya untuk teman-teman boleh untuk bertanya satu pertanyaan saja dan mohon singkat ya. Dipersilakan kepada Kak Latifatu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore, perkenalkan nama saya Latifatul Hanimah. Eh, saya izin bertanya, dalam proses rekrutmen, sejauh mana perusahaan memperhatikan potensi pengembangan jangka panjang kandidat eh, dibandingkan dengan hanya mengevaluasi kualifikasi saat ini. Terima kasih. Oke, sorry sorry. Tadi dari Latifatul ya. Oke, tadi pertanyaannya bagaimana? Tadi kalau nggak salah Latifatul pertanyaannya ada di chat juga ya. Saya coba eh, sebagai rekruter bagaimana eh perusahaan memperhatikan potensi pengembangan jangka panjang dengan oke. Jadi tuh kalau di Astra itu kita assess itu based on potensi sama kompetensi sebenarnya teman-teman. Jadi potensi tuh ngomongin hmm, kemampuan teman-teman akan bisa di-expand sejauh mana gitu ya. Ya mungkin sekarang nggak ada, tapi teman-teman tapi bisa dilihat di beberapa tahun mendatang gitu ya. Itu yang pertama. Jadi itu namanya potensi. Kayak misalnya sekarang Aryo gitu ya. Aryo nggak jadi pemimpin nih gitu ya. Tapi Aryo punya potensi kepemimpinan. Oh, Aryo tuh bisa menganalisa sesuatu. Aryo tuh apa namanya harus bisa menganalisa sesuatu. Tapi sekarang belum pernah nih punya pengalaman analisa. Tapi dites dulu. Nah itu, jadi di assess dulu nih potensinya. Tapi di sisi lain juga dilihat juga kemampuan saat ini seperti apa. Namanya kompetensi. Kompetensi itu berarti misalnya gini. Kompetensi itu biasanya pas interview biasanya kita tanya, kamu waktu itu pernah punya pernah apa? Pernah punya pengalaman ini nggak? Eh, ngerjain tugas yang susah nggak? Coba dong ceritain. Terus tadi itu start gitu ya. Nah itu sebenarnya teman pengen lihat kompetensi sejauh mana gitu. Jadi kami itu ketika menilai karena dia tuh dari dua hal sebenarnya teman-teman gitu. Jadi kita nggak cuma lihat apa yang teman-teman kuasai sekarang, apa yang teman-teman sudah lakukan, tapi kita pengen lihat karena kan kita ngerekrut nggak cuma buat tahun ini doang gitu ya, nggak cuma tahun ini aja, tapi kita juga pengen rekrut buat jangka panjang lah gitu. Makanya kita pengen juga lihat sejauh mana sih bisa di-expand juga gitu ke kandidat tersebut. Gitu mungkin nanti Fatul apakah udah menjawab? Sudah menjawab, Mas. Terima kasih. Oke, 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 baik, terima kasih. Terima kasih Kak Latifatul. Sekarang dilanjutkan ke Kak Jeremy. Suaranya terdengar gak? Aman, Belum. jelas. Oke, sebelumnya selamat sore Kak. Kenalin, saya Jeremy Bleske. Nah, sebenarnya saya masih semester 8 nih Kak. Jadi lagi di fase penasaran dan siap-siap cari kerja gitu Kak. Nah, kebetulan sekarang saya di jurusan Meteorologi ITB. Nah, akhir-akhir ini saya tuh lagi tertarik gitu Kak dengan dunia data analisis, dunia bisnis gitu. Dan hal ini juga didukung sama internship saya yang kemarin saya lakukan di bagian data analisis di digital business di MRT ya Kak. Nah, beberapa kali saya sempat ngeliat nih Kak rekrutmen dari perusahaan Astra. Nah, saya tuh nggak pernah lihat sama sekali jurusan meteorologi disebutkan gitu kan ya. Nah, eh paling saya cuma ngeliat kayak dari untuk yang rekrutmen itu kayak ke semua jurusan gitu kan, kayak available-nya ke jurusan apapun itu gitu kan. Nah, apa sih Kak yang perlu dipersiapkan ya Kak oleh orang-orang kayak saya nih Kak yang jurusannya mungkin nggak familiar itu gitu dengan jurusan lain atau nggak terlalu linear gitu. Walaupun ketika kemarin saya internship ya Kak di MRT itu sebenarnya apa yang saya pelajari terpakai juga gitu Kak. Cuman memang aplikasi data yang digunakannya ternyata emang cukup beda gitu. Nah, gimana sih Kak kita tuh mempersiapkan diri supaya kita bisa dilirik gitu lah setidaknya sama kayak walaupun jurusan kita mungkin nggak selinier itu gitu dengan rekrutmen gitu Kak. Oke. Oke, baik. Terima kasih Jeremy untuk pertanyaannya. Saya coba jawab dulu ya. Ini, eh
ketika tadi kita bicara satu posisi itu eh, satu ada requirement-nya, kedua itu banyak pelamarnya gitu ya. Jadi ada tuh ketika kita menyeleksi seorang, menyeleksi rekruter, menyeleksi kandidat itu ada dinamikanya tuh antara requirement sama jumlah kandidat yang sangat banyak gitu. Yang prakteknya tuh adalah tadi misalnya kita buka satu posisi open to any major. Itu artinya bahwa posisi tersebut itu pada dasarnya itu terbuka mau dari mana aja, jurusan apa aja, nyambung apa enggak itu terbuka. Tinggal dilihat nanti kan sebenarnya potensinya seperti apa, kompetensi seperti apa. Kalau kompetensi mungkin nggak kompeten ya karena beda banget itu ya. Tapi cara potensi kan mungkin cocok gitu. Dan itu bisa di-assess juga lewat interview gitu. Itu satu. Lalu yang kedua, tapi nih ya, balik lagi ke all major. Nah, biasanya kalau all major itu ada di afternya itu pasti ada nyebutin soal preference. Preference itu artinya misalnya contohnya AGP, saya pakai contoh AGP. AGP itu sebenarnya open untuk all major karena banyak jurusan-jurusan yang di luar dari yang tertulis itu ya kayak kan tertulis kan engineering, accounting, sistem informasi, bisnis gitu-gitu. Tapi ada jurusan lain yang terima misalnya hubungan internasional, terus misalnya arsitektur pernah, terus teknik eh, planologi itu apa ya saya lupa. Eh, Teknik pengawasan lingkungan apalah itu jurusan yang saya nggak pernah dengar sebelumnya tuh itu bisa terima. Itu based on history. Jadi preferensi itu adalah based on history. Sejauh ini di proses rekrutmen ini biasanya yang lolos tuh dari posisi apa aja sih? Itu juga jadi proses rekrutmen kita. Itu juga jadi pertimbangan kita. Ujungnya buat apa? Ujungnya adalah tadi untuk memilih mana yang paling cocok. Karena kita pelamar banyak banget. Saya bukannya berlebihan ya, Jeremy dan teman-teman. Tapi kenapa pelamar banyak banget? Ketika kami memilih, kita kita dapat kandidat sebanyak itu, pasti kita harus milih. At least prioritas lah teman-teman ya. Eh, Prioritas satu, prioritas dua, prioritas tiga. Kalau ditanya prioritas satunya apa tuh pasti prioritas satu adalah orang-orang yang sesuai dengan requirement tadi. Gitu. Itu prioritas satu. Prioritas kedua adalah orang-orang yang tadi setelah kita lihat, oh ternyata potensinya ada kok. Oh, nanti coba deh kita interview dulu. Dia ada pengalaman apa enggak. Kita coba interview. Itu prioritas kedua. Jadi itu. Jadi sebenarnya ada sistem prioritas yang kita lakukan. Karena apa ya? Tadi sebenarnya banyak banget gitu. Jadi kami nggak mungkin semuanya kita proses. Karena kita ada waktu juga kan. Gitu kan. Banyak banget. Ada waktu. Tapi caranya gimana untuk mempersiapkan once tadi teman-teman melihat bahwa jurusan teman-teman tidak ada dalam requirement, tapi teman-teman cocok, dan tadi ada potensi sebenarnya ya. Nah, itu di prioritas kedua deh. Ya teman-teman lengkapin aja skillnya, knowledge-nya, ikut training, webinar, atau magang dan lain-lain. Atau sesimpel, eh, saya pernah ketemu dia, oh saya waktu itu nanya sama teman saya dari jurusan teknik apa ya, dibilang teknik industri. eh, Apa namanya supply chain tuh apa sih soal apa sih gitu jadi dia kan akhirnya paham walaupun dia jurusan lain gitu dia nggak pernah tahu tuh supply chain apa tapi dia tahu kalau AGP itu nanti bisa ngomong engineering engineering tuh supply chain tuh yang paling umum di industri gitu ya ya akhirnya dia paham gitu akhirnya pas interview oh dia emang jurusannya beda tapi dia berusaha untuk expand ilmunya dia untuk lebih paham lebih lebih apa eh, lebih cocok lah sama posisinya. Itu akhirnya kita pilih juga gitu. Jadi sebenarnya itu sih. Jadi eh, perlu dilihat dulu bahwa ada namanya prioritas untuk kajian yang banyak itu. Tapi di sisi lain kita juga selama tadi ada kesempatan gitu ya, karena ada lagi ada potensi sama kompetensi, ya kitanya harus sebagai kandidat ya teman-teman harus lebih siap aja dengan berbagai cara yang ada. Kalau lebih gitu Jeremy untuk menjawab, semoga terjawab ya. Thank you, Kak. Oke. Terima kasih Kak Jeremy. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan terakhir ya teman-teman dari Kak Mahira, dipersilakan. Masih di mute? Masih di Oke, udah kedengeran? Sudah. Nah, Oke, sebelumnya selamat sore Kak Aryo dan teman-teman semuanya. Saya Mahira, tapi saya bukan dari ITB. Saya dari Universitas Brawijaya Malang. Sebelumnya saya mau bertanya ke Kak Aryo, bagaimana cara kita berkarir di Astra? Saya jurusannya dari Teknik Bioproses UB, tapi saya berminat nih ke Sustainable Astra. Dan saya punya pengalaman magang di Sustainable.
eh, saya pernah beberapa kali apa ya ikut proses seleksinya, tapi nggak pernah dilirik gitu. Nah, itu bagaimana cara kita biar bisa dilirik sama Astra, walaupun kita jurusannya bukan jurusan yang kita pengenin, tapi kita berminat untuk switch karir dan kita punya pengalaman di hal tersebut. Dan itu peluangnya tuh berapa persen ya untuk kita bisa berkarir di tempat yang kita pengenin gitu. Kemudian yang kedua, waktu itu dari based on my experience saya sudah pernah nyoba di Bina Pertiwi, itu kan juga merupakan anak perusahaannya United Tractor Astra juga. Saya udah nyampe di interview HR. Waktu itu saya sempat bertanya, tapi menurut saya belum belum apa namanya belum menerima jawaban yang saya masuk gitu. Kayak misalkan saya apply di posisi A, tapi saya apakah data saya disimpan dengan perusahaan tersebut, tapi adakah peluang juga misalkan dari pihak rekrutmen Astra kayaknya mau adain posisi B nih. Kayaknya si kandidat yang sebelumnya pernah apply di posisi A cocok deh di posisi B. Maksudnya tanpa kita apply lagi, apakah ada peluang juga untuk kita di follow up lagi sama pihak rekrutmen Astra kayak gitu. Terima kasih. Oke, sip. Baik. Oke, thank you, Mahira ya. Saya coba jawab yang kedua dulu ya. Jadi kalau kedua itu eh, Bina Pertiwi. Oke, Bina Pertiwi itu member of Astra. Jadi kalau di Astra itu ya kami di Astra Nasional tuh kami punya database rekrutmen gitu ya. Di mana database rekrutmen itu database ini bisa diakses oleh anak-anak perusahaan Astra gitu ya. Buat anak-anak perusahaan yang memang punya istilahnya punya akun lah gitu ya. Bayangannya simpelnya gitulah gitu ya, sama kayak di LinkedIn tuh banyak perusahaan yang kosong apa bikin lowongan dengan cara ya mereka harus bikin account dulu gitu. Nah sama di sistem database ini semua Astra Group tuh harus bukan semua Astra Group tuh harus bikin account dulu. Once database-nya sudah masuk ke dalam database tersebut, itu bisa diakses oleh perusahaan lain. Itu artinya teman-teman punya peluang ketika ada posisi lain baik di perusahaan itu atau di company lain bahkan kalau di Astra ya. Jadi contoh misalnya saya proses kandidat A gagal di AGP, tapi saya melihat anak ini cocok buat waktu itu saya alihin saya lupa kemana, ke Toyota Astra Motor. Oke, saya jadi ingat Toyota Astra Motor. Ternyata dia lolos di Toyota Astra Motor gitu. Jadi database itu memang fungsinya adalah untuk apa namanya mengoper itu mengoper ke posisi lain, ke perusahaan lain yang lebih cocok gitu ya. Kalau Bina Pertiwi sih setahu saya mereka sudah join dengan sistemnya Astra, jadi sebenarnya data kamu ada di dalam database tersebut. Jadi sebenarnya itu bisa diproses di tempat lain gitu. Jadi moga-moga melengkapi jawaban yang tadi kamu tanyakan. Kalau pertanyaan pertama nih sebenarnya kalau boleh jujur ini pertanyaan mirip sih sama pertanyaan-pertanyaan sebelumnya ya dari Jeremy, dari tadi di Colonkan saya sering baca. Jadi kan eh, isunya tuh adalah saya tuh beda latar belakangnya. Ini gimana ya peluangnya diterima apa enggak? Peluangnya seberapa besar peluangnya untuk diterima gitu ya. Kalau kita ngomongin persentase, saya nggak bisa jawab gitu ya, karena persentase itu benar-benar based on angka dan eh, s- sebenarnya kami bisa bisa cek mungkin ya berapa persen sih yang tidak sesuai requirement. Terus mungkin bisa cek, tapi so far saya nggak pernah cek, jadi saya nggak berani sebutlah berapa persen peluangnya. Tapi basicnya adalah tadi eh, kita melihat itu dari potensi sama kompetensi gitu ya. Jadi kita nggak melihat dari hal yang ada sekarang aja, tapi kita lihat juga eh, apa yang mungkin dia punyai nanti. Contoh tadi misalnya ya, bukan dari background AGP deh saya pakai, atau ya AGP deh saya kasih contoh AGP. Atau sustainability deh, kayak tadi kan Mahira apalagi sustainability ya maksudnya ya. Jadi sustainability itu sebenarnya kita tahun lalu ada namanya Astra Sustainability Development Program. Cuman kita tahun ini lagi nggak buka sih. Gitu. Tahun depan moga-moga buka. Yaitu kita misalnya punya requirement ABCD gitu dengan requirement spesifik di jurusan ABCD. Nah, bukan berarti dari jurusan lain itu tidak masuk gitu. Kayak kalau SDP itu sebenarnya saya agak agak lupa ya. Waktu itu ada nggak sih posisi beda yang diterima? Tapi biasanya pasti ada. Setiap program MT itu pasti ada satu satu orang yang dia tuh beda sama yang dicari.
Waktu itu teknik bioproses kami pernah satu MT-nya audit, bayangin ya. MT-nya audit, tapi kita waktu itu yang join adalah teknik bioproses rekayasa hayati. Itu saya lupa di Brawijaya atau di mana, saya lupa tuh. Tapi jurusannya tuh bener-bener, saya kan kalau RDP tuh pasti audit tuh antara finance, accounting, teknik paling teknik industri gitu ya. Tapi ini tekniknya teknik bioproses rekayasa hayati gitu ya. Atau tadi AGP, dia bukan dari teknik industri, tapi dia tekniknya perencanaan lingkungan. Nah, ini yang saya jadi ingat, perencanaan lingkungan. That's why itu maksudnya itu benar-benar beda banget kan. Tapi ya sebenarnya kami bisa melihat hal-hal yang mungkin bukan based on requirement, tapi kita lihat potensinya. Misalnya, oh pas interview ternyata dia bisa loh menjelaskan banyak hal terkait audit, atau ternyata dia bisa loh menjelaskan banyak hal terkait sustainability itu. Selama proses interview, masih interview aja tuh pasti teman-teman punya peluang gitu. Pun kalau di proses awal gitu ya, di seleksi CV, itu teman-teman selama belum dapat informasi gagal tuh teman-teman berarti masih dalam proses. Silahkan aja gitu kalau misalnya teman-teman pengen nanya ke rekruternya, pengen pastiin gitu-gitu nih peluangnya udah pasti ketutup apa enggak, itu silakan sih teman-teman. Itu saya juga selalu kayak gitu kalau misalnya ke rekruter tuh, saya kan rekruter, ke kandidat ya, saya selalu berusaha untuk silakan kalau memang nggak apa nggak yakin tanya aja. Tapi tadi basically baik lagi, kita tetap lihat dua hal, nggak cuma lihat yang saat ini, tapi kita lihat juga potensi dan minat. Dan tadi satu hal lagi yang saya mungkin saya nggak tahu, mungkin kalau teman-teman ngobrol sama orang rekruter lain akan ngomong hal yang sama apa enggak. Tapi saya bilang tadi sih, kalau teman-teman apply ke satu posisi gitu ya, teman-teman merasa ini kayak kalau yang background gue beda, gue nggak yakin deh. Teman-teman masih punya banyak peluang lain gitu ya. Saya bukan bilang teman-teman udah jangan ke sana deh, jangan. Saya nggak bilang kayak gitu. Kalau ke sana ya silakan, tapi teman-teman tadi carilah informasi sebanyak-banyaknya, pelengkapi diri sebanyak-banyaknya untuk bisa paham hal tadi ya. Tapi once tadi teman saya tadi saya ngomong soal prioritas ya teman-teman. Kalau teman-teman merasa ini bukan masuk prioritas, kalau terus teman-teman merasa ini sebenarnya gue di tempat lain bisa deh, ya dicoba dulu aja tempat lain gitu ya. Silakan kayak gitu. Mungkin itu ya Mahira untuk menjawab pertanyaan tadi ya. Hopefully tadi Mahira jangan jangan patah semangat karena tadi saya bilang saya AGP pernah kok, saya 2 kali. Oh, berarti tiga kali. Saya tolak dia 2 kali di AGP. Saya tolak dia di Human Capital, di AGP yang berikutnya dia diterima. Dan sekarang dia performa sangat bagus. Itu kayak apa bukan worst case ya. Itu kayak kasus terunik lah menurut saya. Saya tuh sering bawain di mana-mana gitu karena kan tadi ya banyak yang nanya ini backgroundnya nggak ini nih gimana ya. Karena dia kesejahteraan masyarakat. Nah, saya ingat dia tuh S1-nya kesejahteraan masyarakat. Tapi pas proses berikutnya dia ambil kuliahnya manajemen. Nah itu akhirnya jadi align tuh. Ya saya nggak bilang, udah kamu harus kuliah yang sama nggak ya? Kan kuliah juga butuh biaya gitu kan. Tapi ada proses yang dia tuh ternyata mengevaluasi, oh gue tuh belum cocok, tapi kira-kira gimana ya supaya lebih relevan, lebih cocok ya gue ambil S1, ambil kuliah lagi atau ambil kelas lain. Gitu intinya, Mahira. Moga-moga di next proses bisa lolos gitu ya. Sip, Terima kasih banyak, thank Aryo. you. Terima kasih Kak Mahaira. Oke, berarti teman-teman itu untuk sesi tanya jawabnya dan selanjutnya adalah pengumuman 3 orang penanya terbaik. Biar Kak Aryo ingat gitu ya. Tadi totalnya ada 5 penanya Kak. Yang pertama Boleh. ada Adi Pratama yang membahas mengenai pertanyaan di luar konteks saat wawan. Yang kedua ada Kak Asa yang bertanya mengenai informasi AGP. Lalu yang ketiga ada Kak Latifatul yang bertanya mengenai potensi versus kondisi saat ini. Yang keempat ada Kak Jeremy yang bertanya tentang jurusan berbeda bagaimana. Dan yang kelima ada Kak Mahira yang tadi bertanya tentang database. Oke, silakan Ya. kakak diumumkan. 3 ya tadi ya? Nggak boleh Iya, 5 Kak. tadi ya? Tiga. 3 ya? Oke, ya mungkin buat aku milih apa namanya based on, sebenarnya pertanyaan tadi kan hampir sama-sama ya, tapi aku coba pilih karena terpaksa teman-teman aku hanya boleh pilih 3. Kalau aku boleh 5 sih pasti aku pilih 5 karena 5-5 bagus. Tapi kalau boleh 3, tadi yang pertama Adi Pratama kali ya karena nanya pertama kali. Nah, jadi thank you apa itu kayak lagi di jalan ya dia sempat nanya, jadi Adi Pratama. Lalu yang kedua tadi yang soal saya lupa lagi. Latifatul deh kalau nggak salah ya, Latifatul ya nanya soal potensi dan kompetensi ya. Benar kan ya, Latifatul kompetensi itu. Lalu yang ketiga itu
satu tadi Jeremy, tiga Jeremy. Tuh. Oke, kalau gitu sudah diumumkan. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya dan terima kasih Kak Aryo. Sekali lagi terima kasih kami Iya. sampaikan kepada tim dari PT Astra International Tbk atas pemaparan. Terima kasih banyak Kak Aryo yang Ya, sangat sama-sama. bermanfaat dan penuh wawasan gitu ya. Tentunya ini memberikan banyak ilmu baru yang dapat menambah pengetahuan kita, khususnya bagi teman-teman mahasiswa dan alumni ITB yang hadir pada kesempatan kali ini. Seperti yang tadi Kak Aryo sudah sampaikan, jangan lupa juga saat ini Astra sedang membuka program Astra Graduate Program 2025, dan bagi teman-teman yang sudah lulus akan dinyatakan lulus maksimal bulan Juni 2025, silakan untuk mendaftar. Dan tanggal 11 April nanti, Astra akan mengadakan campus hiring juga di ITB. Nah, jadi teman-teman bisa mendaftar campus hiringnya juga dan tunggu informasi selanjutnya. Di tanggal 14 sampai 15 April nanti, Astra juga akan hadir nih Kak di Job Fair ITB. Oh iya, Jover. Lupa. Benar, Jover Teman-teman kita jangan lupa juga. datang dan bisa ngobrol dengan tim rekrutmen dari Astra. Oke, dan juga jangan lupa buat isi presensi ya teman-teman agar tercatat dan ada e-sertifikatnya. Kami ucapkan kembali terima kasih kepada Bapak Ibu dan ITB Career Center yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kita di hari ini. Untuk teman-teman yang ingin terus update informasi seputar karir, webinar, dan acara menarik lainnya, jangan lupa untuk subscribe YouTube ITB Career Center dan follow Instagram @ITB Career Center. Karena ini sudah akhir-akhir gitu ya, Kak. Berarti ada closing statement dong, Kak. Jadi boleh nih, Kak Aryo, closing statement-nya, Kak. Responnya apa ya? Ya, pertama-tama sih pasti terima kasih ya teman-teman, terutama untuk eh, Pak Hafiz yang tadi udah mungkin udah live sama Mbak Ana, Jessica juga dari tim Career Center sudah memberikan kesempatan pada Astra. Hopefully ITB itu mungkin jujur ITB itu salah satu company yang em, masih jadi top of mind lah dari Astra. Jadi hopefully kita bisa mulai berkolaborasi lagi karena kami nggak cuma hadir di job fair, kampus sharing, tapi juga kami hadir di event-event seperti ini dan event-event lainnya dan di Bandung juga cukup terjangkau. Jadi misalnya teman-teman pengen belajar lebih banyak soal Astra, silakan. Kami rekrutmen Astra sangat terbuka, baik personal gitu ya. Saya juga udah kasih nama LinkedIn saya akan teman-teman kontak gitu ya, bisa ngobrol-ngobrol. Atau Astra Karir juga ya, teman-teman Astra Karir nanti pasti ya ya mungkin nggak semuanya bisa kejawab gitu ya sama Mimin gitu ya, tapi Mimin berusaha untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Jadi kami sangat terbuka untuk segala diskusi yang ada dalam proses rekrutmen. Tapi tadi intinya adalah teman-teman nggak perlu khawatir, nggak perlu takut gitu ya dalam menjalani proses rekrutmen karena itu adalah hal yang sebenarnya pasti akan teman-teman lalui, apalagi teman-teman yang mau kerja ya. Ya teman-teman mau bisnis juga ada rekrutmennya juga sih, apalagi teman-teman mau nyari orang gitu ya. Teman-teman nggak perlu khawatir, yang penting teman-teman jadi diri teman-teman sendiri aja dan tetap yakin bahwa kesempatan itu pasti selalu ada. Dan tapi juga teman-teman harus terus berusaha ya untuk bisa lebih baik lagi, lebih cocok lah sama apa ya, lebih cocok sama perusahaan gitu. Tapi juga cocok juga perusahaan sama kitanya juga. Jangan lupa teman-teman juga punya punya minat, teman-teman punya karir jangka panjang, jangan lupa itu juga terus-menerus di apa ya? Saya bilangnya tuh selalu di review lah gitu. Hopefully banyak hal yang bisa dipelajari lebih lanjut. Gitu. Itu aja mungkin Jessica dan teman-teman semuanya. Oke, terima kasih Karya atas closing statement-nya dan terima kasih teman-teman yang sudah semangat sampai akhir. Dengan ini, saya Jessica Stefani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa lagi teman-teman. Terima kasih Kak Jessica dan Oke, Kak terima Aryo. kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Aryo dan Jessica. Terima kasih Jessica, terima kasih Mbak Ana. Saya pamit Terima izin Iya, kasih dulu ya Mbak, Kak. Mbak Terima Jessica kasih ya. Kak. iya, Mbak Ana ya. Ya, saya terima kasih sore end semuanya. Selamat meetingnya. berbuka teman-teman. Izin live juga. Terima kasih Kak. Ya.